Ku buat menyesal mantan suamiku yang meninggalkanku demi teman semanya dulu yang kini menjalin hubungan kembali. Dan ku buat mereka menanggung malu saat reuni angkatan dengan membuktikan kini aku telah menjadi CEO kaya raya. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Keisha menyusuri lorong rumah yang terasa asing. Langkah kakinya berderit pelan di atas lantai kayu yang dulu selalu hangat. Namun, kini, kehangatan itu telah hilang, tergantikan oleh sunyi yang mencekam. 3 hari lalu, Farrell, suaminya, meninggalkannya. Ia tak pernah membayangkan bahwa janji-janji manis yang dulu terucap di bawah langit senja kini hanya menjadi serpihan kenangan yang tajam. Di tangannya, sebuah surat gugatan cerai terlipat rapi, isinya singkat namun mematikan. Aku butuh wanita yang bisa menemaniku ke puncak, bukan yang hanya menunggu di rumah. Di sudut ruang tamu, bingkai foto pernikahan mereka tergeletak miring. Keisha memungutnya, mengusap debu tipis di atas wajah Farrell yang dulu selalu memancarkan kehangatan. Farrell adalah cinta pertamanya, seorang pria dengan ambisi besar yang selalu bermimpi untuk menaklukkan dunia. Keisha, sebaliknya, adalah wanita yang merasa cukup dengan kebahagiaan sederhana. Baginya, kebahagiaan sejati adalah saat melihat Farrell pulang kerja dengan senyum lelah, saat menikmati secangkir teh hangat di sore hari bersama, dan saat mendengar tawarnya Arka, putra semata wayang mereka, mengisi setiap sudut rumah. Ibu. Suara kecil Arka memecah keheningan. Anak laki-laki berusia 5 tahun itu berdiri di ambang pintu, matanya yang besar memancarkan rasa ingin tahu dan sedikit kecemasan. Ayah kapan pulang? Arka kangen. Hati Keisha teriris. Ia memaksakan senyum, menyembunyikan badai di dalam hatinya. Ayah sedang pergi sebentar. Sayang, nanti pasti pulang. Ia memeluk Arka, membiarkan air matanya jatuh di bahu kecil anaknya. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada seorang anak bahwa ayah yang sangat dicintainya telah pergi, memilih jalan lain yang menurutnya lebih menjanjikan? Farrell meninggalkan mereka demi Beatrice. Nama itu seperti duri yang menusuk, mengoyak-ngoyak kenangan yang Keisha coba simpan. Beatrice. Nama itu bukan nama asing. Keisha mengenal Beatrice sejak SMA. Beatrice adalah wanita yang cerdas, ambisius, dan selalu menjadi pusat perhatian. Ia adalah tipe wanita yang selalu tahu apa yang diinginkan dan bagaimana mendapatkannya. Selama ini, Keisha selalu merasa Beatrice adalah rivalnya, bukan karena persaingan, melainkan karena ia selalu merasa bayang-bayang Beatrice tak pernah sepenuhnya pergi dari hidup Farrell. Keisha pernah mendengar cerita dari teman-teman SMA Farrell, bahwa Farrell pernah memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Beatrice. Tapi, Farrell selalu meyakinkan Keisha bahwa itu semua hanya masa lalu. Dia bukan siapa-siapa lagi. Keisha, kamu satu-satunya di hatiku, kata Farrell bertahun-tahun yang lalu, saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Namun, kini, kata-kata itu terasa begitu hampa. Farrell meninggalkannya bukan hanya karena ia tidak cukup ambisius, tetapi juga karena Beatrice kembali. Beatrice kini telah menjadi seorang wanita karir sukses. Ia bekerja di sebuah perusahaan multinasional dan sering memamerkan kehidupannya yang glamor di media sosial. Farrell, yang selalu terobsesi dengan kesuksesan, merasa Keisha tak sepadan dengannya, bahwa ia telah memilih jalan yang salah dengan menikahi seorang ibu rumah tangga. Sore itu, Keisha memberanikan diri membuka ponsel Farrell yang tertinggal. Matanya tertuju pada percakapan mereka. Percakapan terakhir antara Farrell dan Keisha sungguh singkat, padat, dan menusuk. Farrell, ada apa? Aku nggak ngerti kenapa kamu tiba-tiba berubah. Aku sudah bilang, Keisha, kita sudah tidak sejalan. Aku butuh partner hidup yang bisa membuatku lebih maju, bukan yang hanya bisa membuatkan kopi di pagi hari. Setelah pesan itu, Farrell memblokirnya. Namun, yang membuat hati Keisha semakin hancur,
adalah percakapan Farrell dengan Beatrice. Sayang, keputusanmu sangat tepat. Keisha tidak akan pernah bisa mengerti ambisimu. Kita berdua diciptakan untuk saling melengkapi, untuk menjadi pasangan yang paling kuat di antara yang lain. Aku tahu, Beatrice. Maaf aku sudah membuatmu menunggu terlalu lama. Sekarang, kita bisa bersama, meraih semua yang kita impikan. Aku mencintaimu, Farrell. Sama seperti dulu. Keisha merasakan sebuah pukulan telak. Bukan hanya Farrell meninggalkannya, tetapi ia juga menemukan bahwa Farrell telah mendua di belakangnya. Air mata Keisha jatuh membasahi layar ponsel. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa sakit itu merasuk. Ini bukan sekadar perpisahan. Ini adalah pengkhianatan. Ia telah memberikan segalanya untuk Farrell dan rumah tangga mereka, dan ini adalah balasan yang ia terima. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang dulu selalu dipuja Farrell, yang selalu dibilang cantik apa adanya. Sekarang, ia melihat seorang wanita yang rapuh, dengan mata sembab dan tatapan kosong. Namun, di balik kerapuhan itu, ada percikan api yang menyala. Bukan api amarah, melainkan api tekad. Aku akan bangkit, bisiknya pada diri sendiri. Bukan untuk Farrell, bukan untuk Beatrice, tapi untuk diriku sendiri dan untuk Arka. Ia mengambil napas dalam-dalam. Keisha tahu, ia tidak bisa terus-terusan terpuruk. Ia memiliki tanggung jawab besar, yaitu Arka. Putranya adalah segalanya baginya. Ia tidak ingin Arka tumbuh dengan ibu yang lemah dan patah hati. Ia ingin Arka bangga padanya. Ia memutuskan untuk tidak menghubungi orang tuanya. Ia tidak ingin membuat mereka khawatir. Ia merasa, ini adalah masalah yang harus ia selesaikan sendiri. Ini adalah ujian yang harus ia hadapi tanpa bantuan orang lain. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa Farrell. Malam itu, setelah menidurkan Arka, Keisha duduk di sofa. Ia membuka laptop usang milik Farrell. Laptop itu berisi banyak folder bisnis, rencana masa depan yang dulu mereka bangun bersama. Tiba-tiba, mata Keisha tertuju pada sebuah folder dengan nama Proyek K. Farrell pernah bercerita tentang proyek itu, tapi tidak pernah membiarkan Keisha melihatnya. Ini rahasia, Keisha. Tunggu sampai sukses, baru aku tunjukkan padamu, kata Farrell. Namun, sekarang, Farrell telah pergi. Keisha membuka folder itu. Ia menemukan dokumen-dokumen tentang sebuah konsep aplikasi parenting, sebuah ide yang Farrell anggap sepele dan tidak akan pernah berhasil. Farrell selalu mengejeknya. Mimpi apa ini, Keisha? Ide seperti ini sudah banyak di luar sana. Keisha membaca setiap detailnya. Ada sebuah konsep yang menarik, namun masih sangat mentah. Konsep itu adalah ide Farrell, namun di dalam dokumen itu, ada beberapa catatan kecil yang Keisha kenali sebagai catatannya sendiri. Ya, dulu Keisha pernah memberikan beberapa masukan, tapi Farrell selalu menolaknya mentah-mentah. Sebuah ide melintas di benak Keisha. Ia akan mengambil proyek ini, menyelesaikannya, dan membuktikan pada Farrell bahwa ia salah. Ia tidak akan meminta bantuan siapapun. Ia akan melakukannya sendiri. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan diriku. Aku akan tunjukkan pada mereka semua, terutama pada Farrell, bahwa aku lebih dari sekadar ibu rumah tangga biasa, tekadnya dalam hati. Di tengah malam yang sunyi itu, Keisha merasa seperti bunga yang layu, namun di dalam dirinya, tunas-tunas baru mulai tumbuh. Ia tidak tahu bagaimana caranya, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, ia tahu, ia harus bangkit. Ia akan menjadikan air mata dan rasa sakit ini sebagai pupuk untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Ia akan memulai cerita baru, di mana ia adalah tokoh utamanya. Cerita ini tidak akan lagi tentang Farrell. Ini akan menjadi cerita tentang Keisha, yang bangkit dari puing-puing, dan menemukan kembali jati dirinya. Setelah tekadnya mengeras, Keisha memulai perjalanannya. Pagi itu, dengan tekad yang membulat, ia mengantar Arka ke rumah ibunya.
Keisha ingin Arka aman dan tidak terganggu dengan badai yang sedang ia hadapi. Di depan pintu rumah, ibunya menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Keisha, kamu yakin tidak apa-apa? Wajahmu terlihat lelah," tanya sang ibu, membelai pipi Keisha. "Aku baik-baik saja, Bu. Aku hanya butuh waktu untuk menata diri," jawab Keisha, memeluk erat ibunya. Ia tidak menceritakan semuanya, hanya bilang bahwa ia butuh waktu untuk sendiri dan mengurus beberapa hal penting. Keisha tidak ingin membuat ibunya khawatir. Dengan langkah mantap, Keisha menuju pusat kota. Tujuannya adalah mencari pekerjaan. Ia tahu, proyek yang ada di laptop Farrell masih jauh dari kata siap, dan ia membutuhkan penghasilan untuk menghidupi dirinya dan Arka. Ia membawa beberapa berkas lamaran pekerjaan, berharap ada yang mau menerimanya. Ia memasuki sebuah kafe yang ramai, memesan secangkir kopi, dan mengeluarkan laptopnya. Keisha ingin merevisi beberapa proposal dan resume sebelum melamar pekerjaan. Di tengah kesibukannya, ia tidak sengaja menyenggol cangkir kopinya, menumpahkan isinya tepat di atas sebuah map yang tergeletak di meja sampingnya. Seorang pria muda yang sedang fokus membaca dokumen di mejanya terkejut. "Oh, maafkan saya tidak melihat," kata Keisha panik, mengambil serbet untuk membersihkan noda kopi. Pria itu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Nona. Kecelakaan kecil." Ia mengambil mapnya dan menatap Keisha. Matanya yang tajam namun ramah membuat Keisha merasa sedikit canggung. "Sepertinya Anda sedang sibuk. Ada masalah?" Tidak ada," jawab Keisha cepat, berusaha menutupi kekacauan di hatinya. "Saya hanya sedang mencari pekerjaan." "Oh, begitu," pria itu mengangguk. "Saya Kenzo. Anda?" "Saya Keisha." Kenzo memandangi berkas-berkas yang ada di meja Keisha. Ia melihat resume Keisha, yang hanya mencantumkan pengalaman sebagai ibu rumah tangga dan sedikit pengalaman administrasi di sebuah kantor kecil sebelum ia menikah. Namun, ada yang menarik perhatian Kenzo. Sebuah sketsa kasar dan beberapa catatan tentang sebuah aplikasi parenting yang tertulis rapi di samping resume Keisha. Keisha tahu itu adalah salinan ide yang ia dapat dari laptop Farrell. "Ide ini menarik," kata Kenzo, menunjuk sketsa itu. "Konsepnya masih mentah, tapi ada potensi besar. Aplikasi parenting dengan fitur yang terintegrasi, ini bisa jadi terobosan." Keisha terkejut. "Ah, itu hanya ide iseng saja." "Ide iseng yang bisa bernilai jutaan," sahut Kenzo. "Saya seorang konsultan bisnis, dan saya bisa melihat potensi di sini." Kenzo mengeluarkan kartu nama dari dompetnya. "Bagaimana kalau kita bicarakan ini? Saya yakin Anda punya banyak hal yang ingin Anda sampaikan tentang ide ini." Keisha ragu. "Saya tidak punya modal, Pak Kenzo. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis." "Itu urusan nanti. Yang penting, saya melihat gairah di mata Anda, Keisha. Seseorang yang memiliki tekad yang kuat untuk bangkit. Saya bisa merasakan itu. Kita bisa mulai dari hal kecil. Mungkin sebagai proyek sampingan." Keisha menatap kartu nama Kenzo. Namanya tercetak rapi. Kenzo Maheswara, konsultan bisnis. Keisha merasa ragu, tetapi di sisi lain, ia melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Sebuah pintu kecil yang terbuka di tengah kegelapan yang ia rasakan. "Baiklah," Keisha mengangguk. "Bagaimana kalau besok? Saya butuh waktu untuk mempersiapkan diri." "Tentu saja. Telepon saya kapan saja," jawab Kenzo sambil tersenyum tulus. "Saya yakin kita bisa membuat sesuatu yang hebat." Kenzo beranjak pergi, meninggalkan Keisha sendirian dengan pikirannya yang berkecamuk. Ia memandangi kartu nama Kenzo. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasakan sebuah ketenangan yang aneh. Seolah-olah, alam semesta sedang memberikannya sebuah petunjuk. Ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Ia tidak akan lagi menjadi bayang-bayang Farrell. Ia akan menciptakan jalannya sendiri. Keesokan harinya, Keisha menghubungi Kenzo.
Mereka bertemu di sebuah kantor kecil yang minimalis. Kantor itu adalah ruang kerja Kenzo. Kenzo tersenyum saat Keisha datang. "Saya tahu Anda akan datang." Mereka mulai membahas ide aplikasi parenting itu. Keisha menceritakan visinya. Sebuah aplikasi yang tidak hanya membantu orang tua mengurus anak, tetapi juga menyediakan forum, artikel, dan fitur-fitur yang mendukung perkembangan mental dan emosional anak. Kenzo mendengarkan dengan seksama. "Luar biasa, Keisha," puji Kenzo. "Ide ini tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang nilai. Saya suka itu." Mereka mulai menyusun rencana. Kenzo memberikan Keisha berbagai buku tentang bisnis, pemasaran, dan manajemen. Ia membimbing Keisha dengan sabar, menjelaskan setiap istilah yang asing di telinga Keisha. Keisha, yang haus akan ilmu, menyerap semuanya seperti spons. Ia menghabiskan malam-malamnya untuk membaca, mempelajari, dan merancang. Ia merasa hidup kembali. Setiap kata yang ia pelajari, setiap konsep yang ia pahami, seolah menjadi batu bata yang ia gunakan untuk membangun kembali dirinya. Suatu malam, saat sedang merancang, Keisha tak sengaja membuka media sosial. Ia melihat sebuah unggahan dari Beatrice. Foto Farrell dan Beatrice sedang makan malam romantis di sebuah restoran mewah. Keterangan fotonya berbunyi, "Malam yang indah bersama pria yang pantas meraih puncak bersamaku." Hati Keisha kembali teriris. Bayangan Farrell yang dulu mengejek idenya, kini makan malam bersama wanita yang ia anggap sepadan. Air matanya menetes, jatuh membasahi dokumen di depannya. Namun, kali ini, air mata itu tidak membawa kesedihan yang mendalam. Sebaliknya, air mata itu menjadi bahan bakar. "Kamu pikir kamu bisa meremehkanku? Aku akan tunjukkan padamu, Farrell, bahwa aku bisa lebih dari apa yang kamu bayangkan," bisik Keisha pada dirinya sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengusap air matanya, dan kembali fokus pada pekerjaannya. Ia menambahkan sebuah fitur baru ke dalam konsepnya, forum curhat untuk orang tua. Fitur itu adalah hasil dari pengalaman pribadinya. Ia ingin membantu orang tua lain yang mungkin mengalami hal yang sama dengannya, merasa terpuruk, dan membutuhkan dukungan. Ia ingin aplikasinya menjadi sebuah tempat yang aman, tempat di mana orang bisa berbagi dan merasa tidak sendirian. Kenzo melihat semangat baru dalam diri Keisha. Ia melihat perubahan yang signifikan. Keisha yang dulu tampak rapuh, kini memiliki kilatan api di matanya. "Keisha, kamu sudah jauh melangkah," ujar Kenzo suatu hari. "Kamu bukan lagi wanita yang terpuruk. Kamu adalah seorang pejuang." "Terima kasih, Kenzo," jawab Keisha tulus. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Kamu adalah orang pertama yang percaya padaku. Setelah..." Keisha tidak melanjutkan kalimatnya. Kenzo tahu apa yang ingin Keisha katakan. Jangan pikirkan masa lalu. Fokus pada masa depan. Luka itu akan sembuh. Tapi percayalah, ia akan meninggalkan bekas. Dan bekas itu akan menjadi pengingatmu bahwa kamu kuat, kata Kenzo, memberikan Keisha sebuah semangat baru. Keisha kini tahu. Pertemuan tak terduga dengan Kenzo bukanlah kebetulan. Ini adalah takdir. Takdir yang akan membawanya pada sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga penuh dengan kemenangan. Ia akan bangkit, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putranya, Arka. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah wanita yang tangguh, dan bahwa ia pantas mendapatkan yang terbaik. Langkah pertamanya telah dimulai, dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Sinar mentari pagi menyusup lewat jendela, menyinari ruang kerja Kenzo yang kini menjadi markas kecil Keisha. Sudah sebulan sejak Keisha memulai proyeknya bersama Kenzo. Setiap hari adalah pelajaran baru. Keisha kini tidak hanya belajar tentang bisnis, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Ia menemukan bakat-bakat terpendam yang selama ini terbungkus dalam peran sebagai ibu rumah tangga. Ia ternyata memiliki intuisi bisnis yang tajam dan kreativitas yang mengalir deras. Kenzo, di sampingnya, adalah mentor terbaik yang pernah ia temui.
Ia tidak hanya mengajari Keisha, tetapi juga memberinya ruang untuk berkembang. Keisha, ide-idemu tentang fitur interaktif di aplikasi ini luar biasa, puji Kenzo suatu pagi. Forum diskusi, layanan konsultasi online dengan psikolog, dan fitur pelacak pertumbuhan anak ini akan membuat Little Me menjadi lebih dari sekadar aplikasi. Aku hanya berpikir dari sudut pandang seorang ibu, Kenzo. Aku tahu apa yang dibutuhkan oleh orang tua, jawab Keisha, matanya berbinar penuh semangat. Aku ingin Little Me menjadi tempat yang bisa diandalkan, tempat di mana orang tua tidak merasa sendirian. Saat itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju sebuah kafe di pusat kota untuk bertemu seorang calon investor. Keisha mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan, penampilannya jauh dari kesan glamor, tetapi terpancar aura percaya diri yang kuat. Ia tidak lagi peduli dengan penampilan mewah yang Farrell impikan. Baginya, yang terpenting adalah isi kepala dan ketajaman berpikirnya. Mereka tiba di kafe. Di meja yang telah dipesan, seorang investor menunggu. Namun, saat Kenzo dan Keisha berjalan masuk, pandangan mata Keisha tak sengaja menangkap dua sosok familiar di sudut kafe. Farrell dan Beatrice. Mereka tampak begitu serasi, Farrell dengan setelan jas mahal, dan Beatrice dengan gaun berwarna senada. Mereka tertawa, seolah tak ada beban yang membebani hidup mereka. Jantung Keisha berdegup kencang. Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi telinganya menangkap percakapan mereka. Suara Farrell yang dulu begitu akrab di telinganya, kini terdengar asing dan dingin. Aku sudah bilang, Beatrice, dia hanya bisa jadi ibu rumah tangga biasa. Dia tidak akan pernah bisa memberiku kehidupan seperti ini, kata Farrell, tersenyum sinis. Lihat saja, aku sekarang memiliki proyek-proyek besar, investor-investor ternama. Aku tidak butuh wanita yang hanya bisa membuatkan kopi di pagi hari. Pukulan telak. Kata-kata itu menusuk hati Keisha, lebih tajam dari pisau manapun. Matanya memanas, tetapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia ingin lari, tetapi kakinya terasa membeku. Ia menatap Farrell dan Beatrice, melihat mereka seolah-olah mereka adalah orang asing yang baru ia kenal. Kenzo melihat perubahan raut wajah Keisha. Ia mengikuti arah pandang Keisha dan melihat Farrell dan Beatrice. Tanpa banyak bicara, Kenzo menggenggam tangan Keisha. Genggaman itu kuat, namun lembut. Genggaman yang seolah berkata, aku di sini. Kamu tidak sendirian. Keisha menatap Kenzo. Di mata Kenzo, ia melihat ketenangan dan dukungan yang tulus. Genggaman tangan itu memberinya kekuatan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangguk pada Kenzo, dan berjalan menuju meja yang telah disiapkan untuk mereka. Sepanjang pertemuan, Keisha berusaha untuk fokus. Ia menjelaskan setiap detail dari aplikasi Little Me dengan penuh semangat dan keyakinan. Namun, pikirannya tetap tak bisa lepas dari percakapan Farrell. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang. Aku tidak butuh wanita yang hanya bisa membuatkan kopi di pagi hari. Setelah pertemuan, Kenzo mengajak Keisha untuk minum kopi lagi. Mereka duduk berhadapan. Kenzo menatap Keisha dengan sorot mata yang penuh pengertian. Keisha, kamu tidak harus memaksakan diri, ucap Kenzo lembut. Aku baik-baik saja, jawab Keisha, meski suaranya bergetar. Aku hanya tidak menyangka ia bisa mengatakan hal seperti itu. Setelah semua yang kami lalui. Dengarkan aku baik-baik, kata Kenzo, suaranya kini lebih tegas. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Cerdas, visioner, dan penuh kasih. Jangan biarkan kata-kata kosong itu meruntuhkanmu. Jadikan itu sebagai bahan bakar. Biarkan luka itu membakar semangatmu, bukan menghancurkanmu. Keisha menatap Kenzo, matanya berkaca-kaca. Kenzo, kenapa kamu begitu baik padaku? Kenzo tersenyum. Karena aku melihat potensi yang jauh lebih besar dari apa yang orang lain lihat. Aku tidak melihat seorang wanita yang terpuruk. Aku melihat seorang wanita yang sedang bangkit dari puing-puing. Dan percayalah,
Bangkit dari puing-puing itu jauh lebih kuat daripada memulai dari nol. Kata-kata Kenzo adalah obat penawar bagi luka di hati Keisha. Malam itu, Keisha tidak bisa tidur. Ia teringat masa-masa sulitnya bersama Farrell. Ia ingat bagaimana Farrell selalu meremehkan mimpinya. Bagaimana ia selalu merasa kurang di mata Farrell. Ia juga mengingat pertemuannya dengan Beatrice di sebuah pesta ulang tahun salah seorang teman. Beatrice, dengan angkuh, pernah berbisik di telinga Keisha. Keisha, hati-hati. Terkadang, cinta masa lalu itu lebih kuat dari cinta yang sekarang. Jangan sampai suamimu menyesal telah meninggalkan cinta lamanya. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah ramalan yang kini menjadi kenyataan. Keisha kini mengerti. Ini bukan hanya tentang ambisi dan kekayaan. Ini adalah tentang harga diri. Farrell meninggalkan dan meremehkannya bukan hanya karena ia tidak ambisius, tetapi juga karena Farrell dan Beatrice memiliki rencana licik di belakangnya. Mereka memang berniat untuk kembali bersama. Keisha merasa seperti pion dalam permainan catur yang Farrell dan Beatrice mainkan. Namun, tidak lagi. Malam itu, Keisha mengubah niatnya. Awalnya, ia hanya ingin bangkit untuk dirinya dan Arka. Kini, ia memiliki tujuan lain. Ia ingin membuktikan pada Farrell dan Beatrice bahwa mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Ia akan membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa membuatkan kopi, tetapi juga bisa membangun sebuah kerajaan bisnis dari nol. Aku akan buat mereka menyesal, bisik Keisha pada dirinya sendiri. Aku akan tunjukkan pada mereka bahwa wanita yang mereka anggap sepele ini akan menjadi seorang ratu di atas panggung kehidupan. Tekadnya kini semakin kuat. Ia tidak akan membiarkan air mata yang ia tahan di kafe itu sia-sia. Ia akan mengubahnya menjadi permata kesuksesan yang akan menyilaukan mata Farrell dan Beatrice. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia yakin ia akan menang. Ia akan bangkit, tidak hanya sebagai wanita yang sukses, tetapi juga sebagai wanita yang utuh dan kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia akan membuat mereka melihat bahwa meninggalkan dirinya adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan. Sebuah luka yang membakar, kini berubah menjadi bara api yang tak akan pernah padam. Ia akan melangkah, dengan kepala tegak, menuju puncak yang ia impikan. Dan di puncak itu, ia akan menanti Farrell dan Beatrice, untuk melihat wajah-wajah penuh penyesalan mereka. Sejak pertemuan yang menyakitkan di kafe itu, Keisha tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir. Ia melihatnya sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Luka akibat kata-kata Farrell kini telah menjadi energi yang membakar. Ia datang ke kantor Kenzo setiap hari dengan mata yang menyala-nyala, semangat yang membara. Kenzo melihat perubahan itu, dan ia tahu, api dalam diri Keisha akan menjadi bahan bakar untuk kesuksesan mereka. Keisha, ide-ide yang kamu sampaikan dalam proposal itu luar biasa, ujar Kenzo suatu sore, saat mereka sedang meninjau ulang rencana bisnis. Aku sudah revisi sedikit, dan aku yakin, ini akan menjadi pondasi yang kokoh untuk perusahaan kita. Keisha mengangguk, matanya menatap layar laptop. Di layar itu, terpampang jelas nama perusahaan yang mereka usulkan, Lumina Tech. Kenzo menjelaskan, Lumina diambil dari kata luminari, yang berarti cahaya atau inspirasi. Karena kita akan menjadi inspirasi bagi banyak orang tua, jelas Kenzo. Aku suka namanya, kata Keisha. Suaranya mantap. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang harapan. Namun, di balik semangat itu, ada satu masalah besar yang belum mereka pecahkan, modal. Meskipun Kenzo telah menyuntikkan sebagian dananya, mereka masih membutuhkan investasi besar untuk merealisasikan semua fitur canggih yang telah mereka rancang. Kenzo mencoba menghubungi beberapa investor kenalannya, tetapi respons yang ia terima tidak terlalu menggembirakan. Sebagian besar investor masih ragu. Keisha, jelas Kenzo, dengan nada sedikit frustrasi. Mereka melihat kita sebagai pemain baru. Mereka butuh bukti konkret. Keisha terdiam, merenung. Ia tahu Kenzo sudah berusaha. Ia tidak ingin membebani Kenzo.
Malam itu, di rumah ibunya, setelah Arka tertidur, Keisha kembali membuka laptop Farrell. Ia mencari-cari dokumen yang mungkin bisa membantunya. Ia tidak menemukan apapun yang berhubungan dengan modal, tetapi ia menemukan sesuatu yang lain. Sebuah folder berisi foto-foto lama. Di dalamnya, ada foto Farrell dan Beatrice saat SMA. Mereka tampak begitu muda dan bahagia. Keisha melihat sebuah foto mereka berdua di sebuah pameran sains, memegang piala. Di baliknya, tertulis, pemenang kompetisi sains nasional 2010. Sebuah ide melintas di benak Keisha. Kenzo pernah bercerita bahwa ia juga pernah menjadi finalis di kompetisi serupa, tetapi di bidang yang berbeda, yaitu teknologi. Dulu aku sangat terobsesi dengan teknologi, Keisha. Kenzo pernah berkata. Aku ingin membuat sesuatu yang bisa mengubah dunia. Keisha menggabungkan potongan-potongan informasi itu. Ia tahu Farrell dan Beatrice sangat bangga dengan prestasi mereka. Mereka sering membicarakan hal itu di masa lalu. Keisha merasa, ia harus mencari jalan lain, jalan yang tidak biasa, untuk mendapatkan modal. Keesokan harinya, Keisha menemui Kenzo. Kenzo, aku punya ide gila, katanya. Bagaimana kalau kita tidak mencari investor, tapi kita memenangkan mereka? Kenzo mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Ada sebuah kompetisi startup yang diadakan oleh pemerintah, jelas Keisha. Hadiah utamanya adalah pendanaan awal dan kesempatan untuk pitching di depan para investor terbesar di negeri ini. Pendaftarannya akan ditutup besok. Keisha, itu ide yang bagus. Tapi, kita kan masih sangat baru. Apa kita bisa bersaing dengan ratusan startup lain yang sudah lebih dulu berdiri? Tanya Kenzo ragu. Kita bisa, Kenzo. Percayalah, ide kita itu kuat. Kita hanya perlu mempresentasikan konsep kita dengan cara yang berbeda. Aku punya firasat, ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Kenzo menatap mata Keisha yang penuh keyakinan. Ia melihat api yang begitu kuat di sana. Baiklah, kalau begitu, mari kita bekerja. Kita akan buat presentasi terbaik yang pernah ada. Mereka bekerja tanpa henti selama 24 jam. Keisha tidur hanya beberapa jam. Ia menyusun presentasi yang tidak hanya menampilkan data dan angka, tetapi juga menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Kisah tentang teknologi yang diciptakan dengan hati. Ini bukan hanya tentang bisnis, Kenzo, ujar Keisha saat mereka menyusun presentasi. Ini tentang visi. Visi untuk membantu orang tua, untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kenzo mengangguk, terkesima dengan semangat Keisha. Kamu benar, Keisha. Visi itu yang akan membedakan kita dari yang lain. Tepat sebelum batas waktu pendaftaran, mereka berhasil mengirimkan proposal mereka. Kini, tinggal menunggu hasilnya. Beberapa minggu berlalu. Keisha dan Kenzo melanjutkan pekerjaan mereka, mengembangkan prototipe aplikasi dan menyempurnakan fitur-fiturnya. Suatu sore, saat Keisha sedang memegang ponsel, sebuah notifikasi masuk. Selamat, tim Lumina Tech. Proposal Anda telah lolos seleksi dan berhasil masuk ke babak final kompetisi startup nasional. Keisha berteriak, air matanya menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Kenzo yang sedang membuat kopi di dapur terkejut, langsung menghampiri Keisha. Ada apa? Keisha menunjukkan layar ponselnya. Kenzo tersenyum lebar. Ia memeluk Keisha erat. Kita berhasil. Keisha, kita berhasil. Ini baru permulaan, Kenzo, kata Keisha. Sekarang kita harus berjuang lebih keras lagi. Di malam final, panggung megah itu terasa begitu mendebarkan. Keisha dan Kenzo, dengan pakaian formal mereka, berdiri di belakang panggung, menunggu giliran. Keisha merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia melihat ke penonton, mencari-cari wajah yang dikenalnya, tetapi ia tidak menemukan siapapun. Ia melihat wajah-wajah investor yang serius, wajah-wajah pesaing yang tegang. Saat nama Lumina Tech
Dipanggil, Keisha dan Kenzo berjalan ke panggung. Keisha mengambil alih kendali, memegang mikrofon dengan mantap. Ia memulai presentasinya dengan menceritakan kisah pribadinya. Kisah tentang seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ia tidak menyebut nama Farrell, tetapi ia menceritakan tentang bagaimana sebuah luka bisa menjadi motivasi. Kami tidak hanya membangun sebuah aplikasi, ujar Keisha, matanya menatap para juri dan investor di depannya. Kami membangun sebuah komunitas. Kami membangun sebuah tempat di mana orang tua bisa saling mendukung, di mana mereka bisa menemukan jawaban, dan di mana mereka bisa merasa tidak sendirian. Keisha menjelaskan fitur-fitur Little Me dengan detail dan penuh gairah. Ia menunjukkan prototipe aplikasi mereka, yang terlihat begitu profesional dan mudah digunakan. Para juri dan investor mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah presentasi, Keisha dan Kenzo meninggalkan panggung. Mereka merasa puas. Terlepas dari hasilnya, mereka telah melakukan yang terbaik. Mereka tidak hanya menjual sebuah produk, mereka menjual sebuah visi. Beberapa menit kemudian, MC kembali ke panggung, mengumumkan pemenang. Keisha memejamkan mata, memohon dalam hati. Kumohon. Dan pemenangnya adalah Lumina Tech. Keisha membuka matanya, terkejut. Kenzo memeluknya erat, senyumnya begitu lebar. Mereka naik ke panggung, menerima piala dan cek simbolis. Lampu sorot menyoroti mereka, dan tepuk tangan meriah membahana. Keisha, bisik Kenzo. Kita berhasil. Kita akan mendapatkan modal yang kita butuhkan. Di tengah keramaian itu, Keisha melihat bayangan Farrell dan Beatrice di sudut pikirannya. Farrell, yang meremehkannya. Beatrice, yang menganggapnya sepele. Keisha tidak lagi merasakan sakit. Yang ia rasakan adalah sebuah kepuasan yang mendalam. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa membuat kopi, tetapi juga bisa menaklukkan dunia bisnis. Perjalanannya masih panjang. Tetapi ia tahu, ia telah mengambil langkah pertama yang paling penting. Ia telah menemukan kembali dirinya, dan ia telah menemukan jalan yang akan membawanya ke puncak. Dan di puncak itu, ia akan menanti, untuk menunjukkan pada Farrell dan Beatrice, bahwa mereka telah meninggalkan sebuah permata demi sebuah ilusi. Sebuah luka yang membakar, kini telah menjadi cahaya yang menyilaukan. Kemenangan di kompetisi startup nasional membawa angin segar bagi Keisha dan Kenzo. Cek pendanaan awal yang mereka dapatkan bukanlah sekadar selembar kertas, melainkan sebuah gerbang menuju dunia yang penuh tantangan. Dengan modal di tangan, mereka segera menyewa kantor kecil di sebuah bangunan tua yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Kantor itu hanyalah ruangan kosong dengan beberapa meja bekas dan komputer sederhana. Namun, bagi mereka, itu adalah istana. Istana yang dibangun dari tekad, air mata, dan harapan. Kenzo, kita mulai dari mana? Tanya Keisha. Matanya berbinar menatap ruangan kosong itu. Dari merekrut tim, Keisha. Kita tidak bisa membangun ini berdua saja, jawab Kenzo, sambil tersenyum. Kita butuh desainer grafis, pengembang aplikasi, dan tim pemasaran. Tapi, jangan terburu-buru. Kita harus mencari orang-orang yang memiliki visi yang sama dengan kita. Mereka mulai mengiklankan lowongan pekerjaan. Wawancara demi wawancara mereka lalui. Banyak pelamar yang datang, tetapi tidak banyak yang benar-benar memahami visi mereka. Keisha tidak hanya mencari orang pintar, ia mencari orang yang memiliki hati. Ia mencari orang yang percaya bahwa teknologi bisa menjadi jembatan untuk kebaikan. Aku tidak peduli seberapa hebat skillnya, Kenzo. Jika dia tidak memiliki hati, maka dia tidak akan bisa mengerti esensi dari Little Me, kata Keisha suatu hari, setelah mewawancarai seorang pengembang yang sangat cerdas tetapi tidak memiliki empati. Aku setuju. Tim yang solid itu lebih penting daripada tim yang sekadar cerdas, sahut Kenzo. Proses perekrutan berjalan lambat. Mereka seringkali pulang larut malam, lelah secara fisik, tetapi hati mereka penuh dengan semangat. Keisha tidak pernah merasa sebahagia ini. Ia menyadari
Ini adalah hidup yang seharusnya ia jalani. Hidup yang membuatnya merasa berguna, merasa berharga. Setiap hari, ia belajar hal baru. Ia belajar bagaimana mengelola keuangan, bagaimana memimpin tim, bagaimana menghadapi penolakan, dan bagaimana tetap kuat di tengah badai. Suatu sore, saat Keisha sedang menyelesaikan beberapa laporan keuangan, ponselnya berdering. Nama, Arka, muncul di layar. Itu adalah panggilan video dari ibunya. "Ibu, ada apa?" tanya Keisha. Wajah ibunya muncul di layar. "Keisha, ada Farrell dan Beatrice di sini." Jantung Keisha serasa berhenti berdetak. Ia melihat Farrell dan Beatrice di latar belakang, sedang berbicara dengan Arka. Farrell terlihat begitu bangga. Ia memegang tangan Arka, dan Beatrice tersenyum manis, seolah-olah ia adalah ibu kandung Arka. "Mereka ingin mengajak Arka jalan-jalan," bisik ibunya. "Jangan, Bu. Aku sudah bilang, jangan biarkan mereka membawa Arka," jawab Keisha, suaranya bergetar. "Tapi mereka memaksa, Keisha." Farrell bilang, "Ia ayahnya. Ia punya hak." Air mata Keisha jatuh. Farrell, yang dulu meninggalkannya, kini kembali dan berlagak seperti ayah yang bertanggung jawab. Ia tahu ini hanya taktik Farrell. Farrell dan Beatrice ingin menunjukkan pada Arka bahwa mereka adalah keluarga yang sempurna. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang tua yang sukses dan bahagia, jauh lebih baik dari Keisha. Keisha tidak bisa menahan amarahnya. "Bu, aku akan pulang sekarang." Ia bergegas ke rumah ibunya. Sesampainya di sana, ia melihat Farrell dan Beatrice sedang duduk di ruang tamu, dengan Arka di pangkuan Farrell. "Keisha," sapa Farrell, suaranya terdengar ramah, seolah tak ada yang terjadi. "Kami hanya ingin mengajak Arka jalan-jalan, membelikannya beberapa mainan." "Arka tidak butuh mainan, Farrell," kata Keisha, suaranya dingin. "Arka butuh ayah yang tidak meninggalkannya." Wajah Farrell berubah. "Keisha, jangan membuat drama. Kita sudah tidak bersama." "Aku tidak membuat drama. Aku hanya tidak mengerti, kenapa kamu kembali dan berlagak seperti pahlawan? Kamu pikir kamu bisa datang sesukamu, mengambil Arka, lalu pergi lagi?" tanya Keisha, matanya menatap tajam ke arah Farrell. "Arka itu bukan mainan, Farrell. Dia punya perasaan." Beatrice ikut campur. "Keisha, Farrell hanya ingin bertanggung jawab. Lagi pula, kamu kan sibuk dengan bisnismu yang baru itu. Biarkan Farrell dan aku yang mengurus Arka." Kata-kata Beatrice seperti menyulut api. "Bisnisku?" Keisha tertawa sinis. "Kamu meremehkannya, Beatrice? Apa karena bisnisku tidak semewah proyek-proyekmu?" Farrell bangkit, wajahnya memerah. "Keisha, hentikan ini. Jangan membuatku malu di depan Beatrice." "Malu? Kamu yang harusnya malu, Farrell. Kamu yang meninggalkan keluargamu, mengejar ambisi yang tidak jelas, dan sekarang kamu kembali dan berlagak seperti orang sukses. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku tahu semuanya, Farrell," kata Keisha, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu bahwa proyek-proyekmu itu penuh dengan utang. Aku tahu bahwa kesuksesanmu itu hanya ilusi. Aku tahu, karena aku masih punya kontak dengan beberapa temanmu. Mereka bilang, kamu hanya pandai pamer." Farrell terdiam, tidak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat pasi. Beatrice menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya. "Itu tidak benar, Keisha," kata Farrell. "Itu hanya fitnah." "Fitnah? Kalau begitu, buktikan. Tunjukkan padaku bahwa kamu sukses," tantang Keisha. "Tapi, kamu tidak bisa, kan? Karena kamu hanya seorang pecundang yang tidak bisa bertanggung jawab." Keisha mengambil Arka dari pelukan Farrell. Ia memeluk putranya erat. "Pulang, Farrell. Jangan pernah kembali lagi. Dan Beatrice, aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu, tetapi jangan pernah berani-beraninya mengganggu hidupku lagi. Aku tidak butuh drama kalian berdua."
Farrell dan Beatrice keluar dari rumah ibunya dengan wajah malu dan marah. Mereka tidak menyangka Keisha akan tahu tentang kebohongan mereka. Keisha, yang dulu rapuh dan pendiam, kini telah berubah menjadi wanita yang kuat dan berani. Setelah Farrell dan Beatrice pergi, Keisha duduk di sofa, memeluk Arka erat. Ibunya datang, mengusap punggungnya. "Kamu hebat, Keisha," kata ibunya. "Kamu tidak lagi takut pada mereka." "Aku tidak akan pernah takut lagi, Bu," jawab Keisha, air matanya menetes. "Mereka yang harusnya takut." Malam itu, Keisha kembali ke kantornya. Ia melihat Kenzo sedang mengerjakan beberapa hal di komputernya. Keisha menceritakan apa yang terjadi. Kenzo mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menunjukkan simpati yang mendalam. "Aku tahu, Farrell dan Beatrice itu bukan orang yang baik," kata Kenzo, setelah Keisha selesai bercerita. "Tapi, percayalah, mereka tidak akan bisa meruntuhkanmu. Kamu sudah terlalu kuat untuk itu." "Aku tahu, Kenzo. Aku tidak akan membiarkan mereka menang," kata Keisha. "Aku akan buktikan pada mereka bahwa kebohongan dan ambisi yang buta tidak akan pernah bisa mengalahkan kerja keras dan ketulusan hati." Keisha duduk di kursinya, matanya menatap logo Lumina Tech di layar. Proyek ini bukan lagi hanya tentang bisnis. Proyek ini adalah pertarungan. Pertarungan antara kebohongan dan kejujuran, antara ilusi dan kenyataan. Dan ia, Keisha, tidak akan pernah menyerah. Ia akan terus berjuang hingga ia mencapai puncaknya. Dan saat itu tiba, ia akan membuat Farrell dan Beatrice menyesali setiap detik yang mereka lewatkan bersamanya. Karena kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan, tetapi dibangun dengan hati. Dan hati itu telah Farrell buang demi sebuah ilusi yang semu. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, seperti air yang mengalir di sungai. Setelah konfrontasi dengan Farrell dan Beatrice, semangat Keisha untuk membangun Lumina Tech semakin membara. Ia bekerja tanpa henti, dari pagi hingga larut malam. Ia tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi tim kecilnya. Ia membantu pengembang memecahkan masalah, ia memberikan masukan kreatif pada tim desain, dan ia sendiri yang menyusun strategi pemasaran. Kenzo, di sampingnya, adalah sosok yang selalu mendukung. Ia tidak hanya mentor, tetapi juga partner sejati yang mengerti setiap langkah dan napas Keisha. "Kamu terlihat lelah, Keisha," ujar Kenzo suatu malam, saat ia menemukan Keisha tertidur di mejanya, dengan tumpukan dokumen di sekitarnya. "Pulanglah, istirahat." Keisha membuka matanya, tersenyum tipis. "Aku tidak lelah, Kenzo. Aku merasa hidup. Aku merasa berguna." Kenzo tidak bisa menyangkalnya. Ia melihat sendiri transformasi Keisha. Wanita yang dulu rapuh kini telah berubah menjadi sosok yang kuat, yang memancarkan aura kepemimpinan yang alami. Namun, Kenzo juga tahu, Keisha tidak bisa terus-terusan mengabaikan dirinya sendiri. Kesuksesan sejati tidak hanya tentang bekerja keras, Keisha, kata Kenzo. Ini juga tentang merawat diri, tentang menikmati prosesnya. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri di tengah jalan. Keisha mengangguk. Ia tahu Kenzo benar. Ia mulai meluangkan waktu untuk Arka, untuk dirinya sendiri. Ia mulai menyeimbangkan hidupnya. Ia sadar, proyek ini bukanlah pelarian dari masalahnya, tetapi sebuah jalan untuk menemukan kebahagiaan baru. Ia tidak ingin lagi terlihat menyedihkan di mata Farrell. Ia ingin Farrell melihatnya sebagai wanita yang utuh dan bahagia, tanpa butuh kehadirannya. 6 bulan berlalu. Aplikasi Little Me akhirnya diluncurkan. Keisha dan timnya bekerja keras untuk mempromosikannya. Mereka tidak memiliki anggaran pemasaran yang besar, jadi mereka mengandalkan media sosial dan promosi dari mulut ke mulut. Awalnya, responsnya lambat. Ada saat-saat di mana Keisha merasa cemas, takut gagal. Bagaimana jika ini tidak berhasil, Kenzo? Tanya Keisha suatu hari. Tidak ada kata, tidak berhasil, jika kita sudah melakukan yang terbaik, Keisha.
Ingat, kita membangun ini bukan hanya untuk uang. Kita membangunnya untuk orang-orang. Kata-kata Kenzo adalah pengingat yang penting. Keisha mengubah strateginya. Ia mulai mempromosikan Little Me di forum-forum orang tua, di komunitas-komunitas daring. Ia mulai membagikan ceritanya, mengapa ia membuat aplikasi ini. Responnya di luar dugaan. Para ibu dan ayah mulai mengunduh aplikasi itu. Mereka memberikan ulasan yang positif, dan mereka mulai berbagi cerita mereka sendiri di forum Little Me. Keisha, lihat ini, seru salah satu tim pemasaran suatu sore. Jumlah pengguna kita naik drastis. Ada seorang influencer terkenal yang baru saja mempromosikan aplikasi kita. Dia bilang, ini adalah aplikasi parenting terbaik yang pernah ia gunakan. Keisha tidak bisa menahan air matanya. Air mata kebahagiaan. Kerja kerasnya selama ini telah terbayar. 2 tahun kemudian, Little Me telah menjadi aplikasi parenting nomor 1 di negara itu. Keisha kini adalah seorang CEO yang dihormati. Kantornya yang dulu kecil kini telah berpindah ke sebuah gedung megah di pusat kota. Timnya telah berkembang menjadi puluhan orang. Namun, Keisha tetap sama. Ia tetap rendah hati, tetap peduli, dan tetap menganggap timnya sebagai keluarga. Suatu hari, Keisha menerima telepon dari seorang wartawan dari sebuah majalah bisnis terkemuka, Business Today. Wartawan itu ingin mewawancarainya. Kami ingin mengangkat kisah Anda, Nona Keisha. Kisah inspiratif tentang seorang ibu rumah tangga yang bangkit menjadi CEO sukses. Ini akan menjadi sampul utama kami bulan depan. Keisha terkejut. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi sorotan media. Ia setuju. Wawancara itu berjalan dengan lancar. Keisha menceritakan semuanya. Dari awal ia ditinggalkan Farrell hingga ia membangun Lumina Tech bersama Kenzo. Ia tidak menyebut nama Farrell secara langsung, tetapi ia menceritakan tentang bagaimana seorang mantan yang meremehkannya telah menjadi motivasi terbesarnya. Beberapa minggu kemudian, majalah Business Today terbit. Di sampulnya, terpampang foto Keisha yang memukau. Ia mengenakan setelan jas yang elegan, dengan tatapan mata yang tajam dan senyum yang penuh percaya diri. Judulnya terpampang besar. CEO Keisha, kisah kebangkitan sang Wonder Woman yang dulu diremehkan. Artikel itu menjadi viral. Kisah Keisha menyentuh hati banyak orang. Ia menjadi simbol bagi wanita yang bangkit dari keterpurukan. Di sebuah kafe di pusat perbelanjaan, Farrell dan Beatrice sedang duduk berdua. Beatrice membuka majalah Business Today dan mengernyitkan dahi. Lihat, Farrell. Keisha ada di sini. Farrell mengambil majalah itu. Ia melihat foto Keisha. Matanya membelalak. Ia tidak bisa percaya. Keisha, wanita yang dulu ia anggap sepele, kini adalah seorang CEO yang sukses dan dihormati. Farrell merasa cemburu, tetapi juga merasa menyesal. Ia mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanya keberuntungan. Dia beruntung saja, Farrell. Lagi pula, dia hanya membuat aplikasi bodoh untuk ibu-ibu, ujar Beatrice sinis. Proyek kita jauh lebih besar dan lebih berkelas. Proyek resort di Bali kita akan membuat kita menjadi pasangan paling sukses di angkatan kita. Farrell mengangguk, mencoba untuk percaya pada kata-kata Beatrice. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan sebuah kecemasan. Ia tahu, proyek resort itu tidak berjalan mulus. Ia tahu, mereka tidak sesukses yang mereka pamerkan di media sosial. Di kantornya, Keisha menerima ucapan selamat dari timnya. Mereka membelikan kue dan merayakan kesuksesan itu. Keisha tersenyum. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang Farrell dan Beatrice pikirkan. Yang terpenting, ia telah membuktikan dirinya sendiri. Ia telah menunjukkan pada Arka bahwa ibunya adalah wanita yang kuat. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Keisha melihat bayangan Farrell di masa lalu. Farrell, yang berdiri di depan cermin, dengan bangga membicarakan ambisinya. Keisha tersenyum. Ia tahu,
Ambisi Farrell itu kosong, hanya didorong oleh keserakahan. Keisha, di sisi lain, membangun kerajaannya dengan ketulusan hati. Itulah yang membuat kesuksesannya berbeda. Aku tidak butuh pujianmu, Farrell, bisik Keisha pada dirinya sendiri, sambil menatap pantulan dirinya di cermin. Aku sudah membuktikan segalanya. Perjalanan Keisha masih panjang, tetapi ia tahu, ia berada di jalur yang benar. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Ia hanya melihat ke depan, ke masa depan yang cerah, di mana ia dan Arka akan hidup bahagia, di mana ia akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan di masa depan itu, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkannya. 7 tahun telah berlalu. Waktu adalah sebuah sungai yang mengalir, membawa setiap orang pada takdirnya masing-masing. Bagi Keisha, 7 tahun itu bagai sebuah pelayaran panjang yang penuh ombak, namun akhirnya ia sampai di dermaga yang tenang. Lumina Tech, perusahaan yang dulu ia bangun dari puing-puing, kini telah menjadi raksasa teknologi. Mereka tidak hanya menguasai pasar aplikasi parenting, tetapi juga telah berekspansi ke bidang lain, termasuk teknologi pendidikan dan konsultasi online. Kantor mereka menempati lantai teratas di salah satu gedung pencakar langit paling bergengsi di Jakarta, dengan pemandangan kota yang membentang luas. Keisha kini bukan lagi wanita yang sama. Rambutnya terurai rapi, gaun-gaunnya elegan, dan setiap langkahnya memancarkan aura kekuasaan. Namun, di balik semua kemewahan itu, Keisha tetaplah sosok yang rendah hati dan peduli. Ia tetap datang ke kantor lebih awal dari siapapun, menyapa setiap karyawannya dengan senyum tulus, dan tidak pernah lupa untuk membelikan mereka kopi. Baginya, mereka adalah keluarga, bukan sekadar bawahan. Hubungannya dengan Kenzo semakin dalam. Mereka bukan lagi sekadar rekan bisnis, melainkan dua jiwa yang saling melengkapi. Kenzo adalah sosok yang tenang, yang selalu memberikan Keisha dukungan tanpa syarat. Ia adalah jangkar yang menahan Keisha saat badai datang, dan kompas yang menuntunnya saat ia merasa kehilangan arah. Mereka seringkali menghabiskan malam-malam panjang di kantor, bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk berbagi cerita, tawa, dan mimpi. Kenzo, ujar Keisha suatu malam, saat mereka sedang menikmati pemandangan kota dari jendela kantornya. Dulu, aku tidak pernah membayangkan akan berada di sini. Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik untuk Arka. Dan kamu berhasil menjadi keduanya, Keisha, jawab Kenzo. Kamu adalah ibu yang baik, dan kamu juga seorang CEO yang luar biasa. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang. Keisha tersenyum. Semua ini berkat kamu, Kenzo. Tanpa kamu, aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Jangan merendah, Keisha. Aku hanya melihat potensi. Kamu yang bekerja keras mewujudkannya. Saat itu, ponsel Keisha berdering. Sebuah notifikasi dari Arka. Putranya kini telah beranjak remaja, duduk di bangku SMP. Arka mengiriminya sebuah foto. Ia sedang memenangkan piala di sebuah kompetisi robotika. Aku berhasil, Bu. Mata Keisha berkaca-kaca. Ia menunjukkan foto itu pada Kenzo. Lihat, Kenzo. Arka sudah tumbuh besar. Aku hampir melewatkan semua ini. Kamu tidak melewatkan apapun, Keisha. Kamu memberinya contoh. Kamu menunjukkan padanya bahwa seorang wanita bisa melakukan apapun yang ia inginkan, kata Kenzo. Di sisi lain kota, Farrell dan Beatrice juga telah menempuh perjalanan mereka sendiri. Mereka kini tinggal di sebuah apartemen mewah, tetapi kehidupan mereka tidak seindah yang mereka pamerkan. Proyek resort di Bali yang mereka banggakan dulu ternyata gagal. Mereka terjerat utang yang besar, dan hubungan mereka menjadi penuh dengan pertengkaran. Farrell menyalahkan Beatrice, dan Beatrice menyalahkan Farrell. Aku sudah bilang, proyek itu terlalu berisiko, Farrell, teriak Beatrice suatu malam. Kamu terlalu ambisius. Kamu hanya pandai membual. Aku hanya mengikuti jejakmu, Beatrice, balas Farrell. Kamu yang bilang kita harus menjadi pasangan paling sukses. Kamu yang menyuruhku meninggalkan Keisha karena dia tidak selevel dengan kita.
Farrell merasa hidupnya hampa. Ia meraih kesuksesan yang semu, kekayaan yang hanya ilusi. Ia terus-terusan membandingkan dirinya dengan Keisha. Setiap kali ia melihat berita tentang Luminatech, setiap kali ia mendengar nama Keisha disebut, hatinya terasa perih. Ia tahu, ia telah membuang permata demi sebutir debu. Suatu hari, saat Farrell sedang membaca majalah bisnis di ruang tunggu kantornya, ia melihat sebuah artikel tentang Keisha. Artikel itu berjudul The Rise of Keisha, From How She Wived to Tech Queen. Farrell membacanya dengan seksama. Setiap kata seperti pisau yang mengiris hatinya. Artikel itu memuji kecerdasan, ketekunan, dan visi Keisha. Di akhir artikel, ada sebuah kutipan dari Keisha. Kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kamu miliki, tetapi tentang seberapa banyak orang yang bisa kamu bantu. Farrell meletakkan majalah itu. Ia merasa malu. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa selevel dengan Keisha. Ia meninggalkan seorang wanita yang tulus dan berharga, demi seorang wanita yang ambisius dan penuh kepalsuan. Di apartemen mewahnya, Beatrice sedang meninjau beberapa dokumen bisnis. Ia melihat wajah-wajah serius para investor. Ia mendengar suara-suara sumbang yang menuntut utang. Beatrice tahu, ia dan Farrell berada di ujung tanduk. Mereka hanya bisa berpura-pura bahagia di depan orang lain. Mereka adalah dua orang yang terjebak dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Kita akan baik-baik saja, Farrell, kata Beatrice, mencoba meyakinkan Farrell dan dirinya sendiri. Kita bisa memulai lagi. Kita bisa mencari proyek lain. Mulai lagi. Farrell tertawa hampa. Kita sudah kehilangan segalanya, Beatrice. Kita tidak punya apa-apa lagi. Hubungan mereka yang dulu begitu indah, kini telah berubah menjadi hubungan yang penuh dengan saling menyalahkan. Cinta mereka telah hilang, tergantikan oleh dendam dan kepahitan. Di sisi lain, Keisha sedang merayakan ulang tahun Arka yang ke-12. Ia menyewa sebuah restoran, mengundang semua teman-teman Arka dan keluarga besarnya. Arka tersenyum lebar. Ia memeluk Keisha erat. Terima kasih, Bu. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Keisha tersenyum, air matanya menetes. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia tidak hanya berhasil dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup. Ia memiliki Arka, ia memiliki Kenzo, dan ia memiliki tim yang solid. Ia tidak lagi peduli dengan Farrell dan Beatrice. Hidupnya sudah terlalu bahagia untuk memikirkan mereka. Namun, Keisha tidak tahu bahwa takdir akan kembali mempertemukan mereka. Sebuah undangan reuni SMA yang sudah lama dinantikan akan segera datang, dan takdir itu akan mengubah segalanya. Takdir yang akan membawa Keisha kembali ke masa lalu, dan menunjukkan pada semua orang bahwa kesuksesan sejati adalah sebuah mahkota yang hanya bisa dikenakan oleh mereka yang memiliki hati yang tulus, bukan oleh mereka yang hanya pandai berpura-pura. Suatu pagi yang cerah, Keisha sedang menikmati secangkir kopi di kantornya. Ia menatap keluar jendela, memandangi hiruk-pikuk kota Jakarta dari ketinggian. Hidupnya kini terasa begitu lengkap. Namun, di antara tumpukan dokumen dan jadwal rapat yang padat, sebuah amplop berhiaskan logo sekolah lama tergeletak di mejanya. Undangan reuni akbar SMA angkatan 2010. Hati Keisha berdesir. Reuni, sebuah kata yang memicu gelombang kenangan yang Keisha pikir telah terkubur dalam-dalam. Kenangan tentang masa lalu yang penuh tawa, tetapi juga tentang Farrell dan Beatrice, dua orang yang telah menjadi bayangan gelap dalam hidupnya. 7 tahun berlalu sejak terakhir ia melihat mereka, dan ia pikir, ia sudah melupakan mereka sepenuhnya. Keisha mengambil amplop itu, jemarinya meraba logo sekolah yang dulu ia cintai. Ia masih ingat bagaimana ia dan Farrell pernah membayangkan akan datang ke reuni nanti sebagai pasangan yang paling sukses. Keisha akan menjadi ibu rumah tangga bahagia, dan Farrell akan menjadi pengusaha sukses. Impian itu kini terasa begitu pahit. Farrell kini bersama Beatrice, dan Keisha, sendirian, telah menjadi seorang CEO. Reuni. Suara Kenzo menginterupsi lamunannya. Ia baru saja masuk ke ruangan Keisha,
membawa 2 cangkir kopi. Keisha mengangguk. Ya, reuni SMA. Kamu akan datang? Tanya Kenzo, duduk di kursi di hadapan Keisha. Aku tidak tahu, jawab Keisha jujur. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi mereka lagi. Farrell dan Beatrice. Keisha, kata Kenzo, meletakkan cangkir kopi di meja Keisha. Kamu tidak perlu menghindari mereka. Kamu sudah jauh melangkah. Mereka adalah masa lalumu. Kamu adalah masa kini dan masa depanmu. Aku tahu. Tapi, aku tidak ingin ada drama, ujar Keisha. Suaranya terdengar lelah. Kenzo meraih tangan Keisha. Genggamannya hangat dan menenangkan. Dengarkan aku. Ini bukan tentang mereka. Ini tentang kamu. Ini adalah kesempatan untukmu. Kesempatan untuk menutup bab lama dan membuka bab baru. Kamu pantas mendapatkan pengakuan. Kamu pantas menunjukkan pada dunia bahwa kamu tidak lagi wanita yang dulu. Kamu adalah wanita yang kuat, mandiri, dan luar biasa. Kamu tidak datang untuk membalas dendam, Keisha. Kamu datang untuk merayakan dirimu sendiri. Keisha menatap mata Kenzo. Di sana, ia melihat keyakinan yang tulus. Kata-kata Kenzo adalah sebuah cermin yang memantulkan kembali jati diri Keisha yang sesungguhnya. Ia bukan lagi Keisha yang rapuh. Ia adalah Keisha yang kuat, seorang pemimpin, seorang ibu yang tangguh. Kamu benar, kata Keisha, tersenyum. Aku akan datang. Keputusan itu membuat hatinya lega. Ia tidak lagi merasa cemas. Ia merasa bersemangat. Ia akan hadir di reuni itu, bukan untuk pamer, tetapi untuk menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa ia telah berhasil melampaui masa lalu. Keisha menghubungi Arka malam itu. Ia menceritakan tentang reuni itu. Arka, yang kini sudah remaja, memberinya semangat. Ibu harus datang. Tunjukkan pada mereka semua, siapa ibu yang sesungguhnya. Tunjukkan pada mereka bahwa ibu adalah wanita paling keren di dunia. Kata-kata Arka adalah restu. Keisha merasa, ia harus datang, untuk Arka, untuk dirinya sendiri, dan untuk semua wanita yang pernah diremehkan. Beberapa hari kemudian, Keisha dan Kenzo pergi berbelanja. Keisha ingin penampilannya di reuni nanti sempurna. Ia tidak ingin terlihat berlebihan, tetapi ia ingin memancarkan aura elegan yang berkelas. Ia memilih sebuah gaun malam berwarna biru tua yang menawan, dipadukan dengan perhiasan sederhana namun mewah. Kenzo tersenyum melihat Keisha mencoba gaun itu. Sempurna, katanya. Gaun itu membuatmu terlihat seperti seorang ratu. Malam reuni pun tiba. Lokasinya berada di sebuah hotel bintang 5 yang mewah. Keisha mengantar Arka ke rumah ibunya. Ia mencium kening putranya. Doakan ibu, ya. Tentu, Bu. Buat mereka semua terkejut, kata Arka. Di mobil, Keisha dan Kenzo berbincang santai. Keisha tidak menyembunyikan kegugupannya. Bagaimana jika Farrell dan Beatrice datang? Bagaimana jika mereka membuat masalah? Mereka tidak akan bisa, Keisha. Jawab Kenzo. Kamu yang memegang kendali. Kamu yang memiliki kekuatan. Ingat, kamu bukan lagi wanita yang dulu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Kamu sudah membuktikannya pada dirimu sendiri. Mobil mereka berhenti di depan hotel. Keisha menarik napas dalam-dalam. Ia melirik ke arah Kenzo, yang tersenyum padanya, memberikan dukungan tanpa kata. Keisha mengangguk. Ia siap. Ia keluar dari mobil. Sinar lampu sorot dari lobi hotel menyambutnya. Gaun biru tua itu memeluk tubuhnya dengan anggun. Rambutnya yang tertata rapi menambah pesona. Ia berjalan dengan percaya diri, seperti seorang ratu yang baru saja pulang ke kerajaannya. Saat Keisha melangkah masuk, ia langsung menjadi pusat perhatian. Bisik-bisik terdengar di antara para tamu. Itu Keisha, kan? Wow, dia sangat berbeda. Aku tidak menyangka dia bisa seperti ini. Dia terlihat sangat sukses. Keisha tersenyum.
Ia menemukan beberapa teman lama, dan mereka menyambutnya dengan hangat. Keisha, kamu luar biasa. Kami membaca artikel tentangmu di majalah. Keisha mengobrol santai dengan mereka. Namun, matanya tak bisa lepas dari satu sudut ruangan. Di sana, Farrell dan Beatrice sedang berdiri. Farrell mengenakan setelan jas yang tampaknya mahal, dan Beatrice mengenakan gaun merah yang mencolok. Mereka tampak begitu serasi. Mereka tertawa, berbicara dengan beberapa teman mereka, memamerkan kehidupan mewah mereka. Farrell melirik ke arah Keisha, matanya membelalak. Ia tidak bisa percaya. Wanita yang berdiri di sana, yang begitu anggun dan percaya diri, adalah Keisha, mantan istrinya. Wajahnya memucat. Beatrice melihat Keisha, dan senyum sinisnya muncul. Ia berbisik pada Farrell, "Lihat, Farrell. Dia pikir dia bisa menyaingi kita dengan gaun itu." Farrell tidak menjawab. Ia hanya menatap Keisha. Ia melihat tatapan mata Keisha yang tajam, penuh dengan kekuatan. Ia merasa, Keisha yang ada di hadapannya bukanlah Keisha yang dulu. Ia adalah sosok yang sama sekali berbeda, sosok yang jauh di luar jangkauannya. Keisha, di sisi lain, menatap mereka. Ia tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Yang ia rasakan hanyalah sebuah ketenangan yang mendalam. Ia telah membuktikan segalanya. Dan malam ini, ia akan menikmati kemenangannya, tanpa perlu mengatakan sepatah kata pun. Reuni ini, bagi Keisha, bukan lagi tentang masa lalu. Ini adalah tentang masa kini, tentang perayaan atas dirinya sendiri. Dan ia akan merayakan malam ini dengan anggun, berkelas, dan tanpa penyesalan. Puncak acara reuni terasa seperti sebuah panggung sandiwara, dan Keisha, Farrell, serta Beatrice adalah aktor utamanya. Namun, hanya Farrell dan Beatrice yang berusaha keras mencuri perhatian. Sementara Keisha hanya duduk tenang di mejanya, menjadi pusat perhatian tanpa perlu berusaha. Farrell, yang merasa terancam dengan kehadiran Keisha, memutuskan untuk memulai pertunjukan lebih dulu. Ia berdiri, memegang gelas sampanye, dan berjalan menuju podium kecil yang disediakan untuk sambutan informal. Farrell yang dulu dikenal pendiam, kini tampak begitu berani, penuh dengan keangkuhan yang tak berdasar. "Selamat malam, teman-teman semua," seru Farrell, suaranya lantang. "Senang sekali bisa bertemu kalian lagi setelah 7 tahun. Aku harap kalian semua dalam keadaan yang luar biasa." Beatrice tersenyum bangga di sampingnya, memamerkan cincin berlian yang melingkar di jarinya. Matanya sesekali melirik ke arah Keisha, seolah ingin melihat reaksi Keisha yang kini hanyalah penonton bisu. "Aku tidak bisa memungkiri, perjalananku dan Beatrice selama 7 tahun ini luar biasa," lanjut Farrell. "Kami telah membangun banyak hal, termasuk sebuah resort mewah di Bali. Proyek yang kami kerjakan dengan ambisi dan kerja keras." Farrell terus berbicara, memamerkan kekayaannya yang semu dan kesuksesan yang hanya ada di kepalanya. Ia menyebut nama-nama besar di dunia bisnis, seolah-olah mereka adalah teman dekatnya. Ia berbicara tentang mobil-mobil mewah, liburan ke luar negeri, dan kehidupan glamor yang ia jalani bersama Beatrice. "Dulu, aku pernah salah memilih jalan," kata Farrell, suaranya sedikit meninggi. "Tapi sekarang, aku sudah menemukan jalan yang benar. Aku menemukan partner yang sepadan, yang bisa menemaniku ke puncak, yang bisa memberiku kehidupan yang layak." Kalimat itu, yang diucapkan Farrell dengan nada menyindir, membuat beberapa teman yang tahu kisah mereka saling berbisik. Beberapa dari mereka menatap Farrell dengan pandangan aneh, sementara yang lain menatap Keisha dengan iba. Keisha tetap tenang. Ia menyesap jus jeruknya, seolah-olah ia tidak mendengar apa-apa. Di dalam hatinya, ia merasa geli. Farrell, yang dulu begitu ia cintai, kini hanya terlihat menyedihkan. Ia seperti anak kecil yang sedang pamer mainan. Beatrice, melihat Keisha yang tidak bereaksi, merasa Keisha sudah kalah telak. Ia mengambil mikrofon dari tangan Farrell. "Farrell memang pria paling ambisius yang aku kenal," katanya dengan suara lembut. "Dia tidak pernah puas dengan yang biasa-biasa saja.
Dia selalu ingin yang terbaik. Aku bangga bisa mendampinginya. Beatrice menoleh ke arah Keisha. Senyumnya sinis. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri, Keisha. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak bahagia. Beberapa teman yang dulu dekat dengan Keisha merasa tidak nyaman. Mereka tahu, Farrell dan Beatrice sedang mencoba membuat Keisha malu. Namun, Keisha tidak bergeming. Ia tahu, mereka hanya sedang menutup-nutupi kebohongan mereka. Keisha sudah tahu, Farrell dan Beatrice tidak sesukses yang mereka pamerkan. Ia tahu, proyek resort mereka penuh utang, dan mereka sedang berada di ujung tanduk. Di tengah kebanggaan yang palsu itu, suasana reuni terasa tegang. Beberapa teman yang tidak suka dengan Farrell dan Beatrice mencoba mengalihkan pembicaraan. Tetapi Farrell terus-terusan mengoceh tentang kesuksesan mereka. Kamu seharusnya bangga dengan apa yang sudah kamu capai, Farrell, ujar Keisha. Suaranya menginterupsi. Suaranya terdengar lembut, tetapi penuh dengan kekuatan. Kesuksesan sejati tidak perlu dipamerkan. Kesuksesan sejati akan terlihat dari seberapa besar kamu bisa menginspirasi orang lain. Farrell terdiam. Ia menatap Keisha, matanya memancarkan amarah. Ia tidak menyangka Keisha akan berani menginterupsinya. Kamu pikir kamu siapa, Keisha? Bentak Farrell. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang beruntung bisa membangun perusahaan kecil. Aku tidak berpikir aku siapa-siapa, Farrell, jawab Keisha, tersenyum tulus. Aku hanya Keisha, wanita yang dulu kamu tinggalkan, dan kini telah menemukan kembali jalannya. Keisha tidak lagi melanjutkan percakapan itu. Ia kembali duduk, meninggalkan Farrell yang membisu di podium. Beberapa teman yang melihat adegan itu berbisik-bisik, Farrell tidak seharusnya meremehkan Keisha. Dia terlihat menyedihkan. Suasana reuni kembali hening. Farrell dan Beatrice turun dari podium, wajah mereka memerah. Mereka tidak menyangka Keisha akan melawan. Mereka tidak menyangka Keisha akan seberani ini. Beatrice mendekati Keisha. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan cara ini, Keisha? Bisiknya. Kamu pikir kamu bisa merebut kembali Farrell dariku? Keisha menatap Beatrice, tatapannya tenang dan dingin. Aku tidak ingin merebut Farrell darimu, Beatrice. Farrell adalah masa laluku. Aku hanya kasihan pada kalian berdua. Kalian berdua adalah orang-orang yang tersesat. Kalian mengejar ambisi yang buta, hingga lupa akan kebahagiaan yang sesungguhnya. Beatrice tidak bisa berkata-kata. Ia melihat ketenangan di mata Keisha. Ia melihat sebuah aura yang tidak pernah ia miliki. Keisha tidak lagi melihat Beatrice sebagai saingannya. Ia melihat Beatrice sebagai orang yang menyedihkan. Nikmati saja malam ini, Beatrice, kata Keisha. Karena sebentar lagi, kamu akan tahu siapa di antara kita yang sebenarnya menang. Setelah Keisha mengatakan itu, ia kembali duduk di mejanya, menikmati sisa malam itu dengan tenang. Di sisi lain, Farrell dan Beatrice merasa tidak nyaman. Mereka mencoba untuk mengobrol dengan teman-teman lain, tetapi mereka tidak bisa lagi tersenyum. Malam itu, mereka tidak lagi menjadi pusat perhatian. Pusat perhatian kini telah berpindah ke Keisha, yang duduk tenang di sudut ruangan, memancarkan aura kemenangan yang sejati. Mereka merasa seperti badut, yang telah melakukan pertunjukan yang sia-sia. Dan mereka tahu, malam ini belum berakhir. Masih ada kejutan yang menanti mereka. Kejutan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Reuni itu kini terasa seperti sebuah pertunjukan teater, dengan Farrell dan Beatrice sebagai pemeran utama yang berusaha keras menjaga topeng kebahagiaan mereka. Namun, topeng itu kini telah retak. Kata-kata Keisha yang tenang namun menusuk. Kamu yang harusnya malu, Farrell, terus terngiang di benak mereka. Farrell dan Beatrice berusaha mengobrol dengan teman-teman yang lain, tetapi percakapan mereka terasa hambar. Mereka tidak bisa lagi pamer, karena mereka tahu, Keisha sudah membaca kartu mereka. Mereka merasa seperti telanjang di tengah keramaian. Setiap bisikan yang mereka dengar, setiap tatapan yang mereka terima,
terasa seperti tuduhan. "Lihat, Farrell, mereka pasti membicarakan kita," bisik Beatrice, suaranya dipenuhi amarah. "Mereka pasti menyangka kita sudah bangkrut." "Diamlah, Beatrice," sahut Farrell, suaranya rendah. "Kamu yang membuat semuanya kacau." Aku hanya ingin kita terlihat sukses," balas Beatrice. "Kamu yang tidak becus mengurus proyek itu." Pertengkaran kecil itu, yang mereka coba sembunyikan dari teman-teman mereka, adalah cerminan dari hubungan mereka yang sesungguhnya. Hubungan yang rapuh, yang dibangun di atas kebohongan dan ambisi buta. Mereka tidak pernah benar-benar mencintai satu sama lain. Mereka hanya mencintai ide tentang kesuksesan, dan mereka menggunakan satu sama lain untuk mencapai ide itu. Di sisi lain, Keisha sedang mengobrol dengan beberapa teman lama. Salah satu dari mereka, yang bernama Rina, adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak. Ia tersenyum pada Keisha. "Keisha, aku tidak menyangka kamu akan datang. Aku membaca ceritamu. Kamu adalah inspirasi. Aku jadi punya keberanian untuk memulai bisnis kecil-kecilan dari rumah." Keisha tersenyum tulus. "Aku senang bisa menginspirasimu, Rina. Setiap orang punya potensi. Kita hanya perlu menemukannya." Keisha menyadari, ia datang ke reuni ini bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua wanita yang pernah merasa tidak berharga. Ia datang untuk menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bangkit, tidak peduli seberapa dalam ia jatuh. Ia adalah bukti hidup bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli, tetapi dibangun dari kerja keras dan ketulusan hati. Namun, di tengah-tengah kehangatan itu, Farrell dan Beatrice tidak bisa lagi menahan diri. Mereka merasa harus melakukan sesuatu untuk merebut kembali sorotan. Farrell yang merasa harga dirinya terluka, memutuskan untuk menantang Keisha secara terbuka. Ia berjalan ke arah Keisha, dengan wajah yang penuh kemarahan. "Keisha, kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu bisa menghinaku di depan semua orang?" Keisha menatapnya dengan tenang. "Aku tidak menghinamu, Farrell. Aku hanya mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu menyakitkan, kan?" "Kebenaran? Kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupku," bentak Farrell. "Aku dan Beatrice telah membangun segalanya dengan keringat kami sendiri. Kami adalah pasangan yang paling sukses di angkatan ini. Kamu tidak akan pernah bisa menandingi kami." Beatrice mengangguk setuju. "Kami telah memenangkan segalanya, Keisha. Kami punya uang, kekuasaan, dan popularitas. Kamu tidak punya apa-apa." Keisha tidak lagi tersenyum. Ia menatap Farrell dan Beatrice dengan tatapan penuh iba. "Farrell, Beatrice, kalian berdua adalah orang-orang yang paling menyedihkan yang pernah aku kenal. Kalian membangun hidup kalian di atas ilusi, dan kalian pikir ilusi itu adalah kenyataan." "Apa maksudmu?" tanya Beatrice, suaranya bergetar. "Aku tahu, proyek resort kalian tidak berjalan dengan baik. Aku tahu, kalian terjerat utang. Dan aku tahu, kalian hanya berpura-pura bahagia di depan orang lain," kata Keisha, suaranya rendah namun tegas. "Kalian adalah badut yang sedang melakukan pertunjukan. Dan malam ini, pertunjukan kalian akan berakhir." Farrell dan Beatrice terdiam. Mereka tidak menyangka Keisha akan tahu tentang semua kebohongan mereka. Wajah mereka pucat pasi, seperti mayat hidup. Mereka menatap Keisha dengan tatapan penuh ketakutan. Keisha tidak lagi melanjutkan percakapan itu. Ia berbalik, meninggalkan Farrell dan Beatrice yang membeku di tempat. Beberapa teman yang mendengar percakapan itu terkejut. Mereka tidak menyangka, di balik penampilan mewah Farrell dan Beatrice, ada sebuah rahasia gelap yang mereka sembunyikan. Malam itu, Farrell dan Beatrice tidak bisa lagi tersenyum. Mereka tidak bisa lagi berbicara. Mereka hanya duduk di sudut ruangan, merasa malu, merasa bodoh, dan merasa kalah. Keisha telah memenangkan pertarungan ini, bukan dengan pamer, bukan dengan kata-kata kasar, tetapi dengan kejujuran dan ketenangan. Namun, pertunjukan belum berakhir. Di tengah-tengah acara,
seorang moderator naik ke atas panggung. Ia meminta perhatian semua orang. Keisha, yang sedang mengobrol dengan Kenzo, tidak menyangka malam itu akan menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan. "Selamat malam, teman-teman semua," kata moderator. "Saya tahu, kalian semua pasti penasaran, siapa alumni angkatan kita yang paling sukses. Kami tidak hanya melihat dari segi kekayaan, tetapi juga dari segi kontribusi dan inspirasi." Keisha melihat Farel dan Beatrice tersenyum. Mereka pasti berpikir, nama mereka yang akan dipanggil. Dan alumni yang paling sukses adalah... Moderator terdiam sejenak. Keisha. Seluruh ruangan terdiam. Farel dan Beatrice membelalakan mata mereka. Mereka tidak bisa percaya. Nama Keisha terpampang jelas di layar besar di atas panggung. Alumni paling sukses, Keisha. "Keisha, kami mengundang Anda untuk naik ke panggung dan memberikan sambutan," kata moderator. Keisha menoleh ke arah Kenzo. Kenzo mengangguk, tersenyum bangga. Keisha berjalan ke panggung, dengan kepala tegak, dengan aura kemenangan yang terpancar dari setiap langkahnya. Ia tidak lagi peduli dengan Farel dan Beatrice. Ia hanya peduli dengan dirinya sendiri, dengan perjalanannya, dan dengan semua orang yang telah ia bantu. Farel dan Beatrice menatap Keisha yang berjalan ke panggung. Mereka merasa malu. Mereka merasa bodoh. Mereka merasa mereka telah kalah telak. Pertunjukan mereka telah berakhir. Dan yang tersisa hanyalah penyesalan yang mendalam. Mereka telah membuang permata demi sebutir debu yang tidak berharga. Dan malam ini mereka akan melihat permata itu bersinar jauh lebih terang dari bintang manapun. Panggung reuni yang megah itu kini sepenuhnya menjadi milik Keisha. Langkah kakinya terasa ringan saat ia menaiki podium, bukan karena kesombongan, melainkan karena sebuah kelegaan yang luar biasa. Ia berdiri di hadapan ratusan pasang mata yang menatapnya. Beberapa dengan decak kagum, beberapa dengan rasa terkejut, dan dua pasang mata dari sudut ruangan menatapnya dengan campur aduk antara kengerian dan rasa malu yang mendalam. Farel dan Beatrice. Keisha menghela napas panjang. Ia memegang mikrofon, merasakan hawa dingin dari logam itu. Ia tidak akan memulai dengan membanggakan pencapaiannya. Ia akan memulai dengan sebuah kisah. "Selamat malam, teman-teman semua." Keisha memulai, suaranya lembut namun jelas. "Saya rasa, 7 tahun adalah waktu yang sangat lama. Terlalu banyak hal yang bisa terjadi. Perubahan yang drastis, baik dalam karir maupun dalam hidup. Tapi bagi saya, 7 tahun ini adalah sebuah perjalanan." Ia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan. 7 tahun yang lalu, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Hidup saya sederhana. Tujuan hidup saya adalah membuatkan sarapan untuk suami saya, mengantar anak saya ke sekolah, dan menyiapkan makan malam. Tapi saat itu, saya diberitahu bahwa saya tidak cukup. Saya tidak cukup ambisius. Saya tidak bisa memberikan kehidupan yang layak. Ruangan itu hening. Farel dan Beatrice menegang di tempat duduk mereka. Mereka tahu, Keisha sedang membicarakan mereka. "Saya ingat, saya diberitahu bahwa saya harus menemukan ambisi yang lebih besar." Keisha melanjutkan, senyum tipis terukir di bibirnya. "Namun, saya tidak tahu bahwa ambisi terbesar yang pernah saya miliki adalah bangkit dari keterpurukan. Saya tidak tahu bahwa kekuatan terbesar saya adalah kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri." Ia menatap lurus ke depan. "Saya tidak pernah berpikir akan berdiri di sini, di hadapan kalian semua, sebagai seorang CEO. Tetapi, saya belajar satu hal. Terkadang, orang yang meremehkan kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Karena merekalah yang mendorong kita untuk menemukan kekuatan yang tidak pernah kita tahu kita miliki." Keisha menunduk, seolah-olah sedang mencari kata-kata. Namun, ia tidak perlu mencari. Kata-kata itu mengalir begitu saja dari hatinya. "Saya berterima kasih," ucapnya. "Saya berterima kasih pada masa lalu saya. Karena masa lalu itu membuat saya menjadi saya yang sekarang. Saya tidak akan meminta maaf atas kesuksesan saya, karena kesuksesan ini tidak saya bangun di atas kebohongan. Saya membangunnya dengan keringat, air mata,
dan yang paling penting, dengan ketulusan hati. Saya belajar bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa banyak uang yang kita miliki, atau seberapa mewah kehidupan yang kita pamerkan, Keisha berkata, suaranya bergetar. Kesuksesan sejati adalah saat kita bisa tidur nyenyak di malam hari, tanpa perlu berpura-pura. Kesuksesan sejati adalah saat kita bisa melihat diri kita di cermin dan bangga dengan siapa kita. Saya, Keisha, tidak lagi mengejar kesuksesan. Saya telah menemukan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu jauh lebih berharga daripada tahta apapun. Keisha mengakhiri pidatonya dengan tepuk tangan meriah yang membahana. Ia tidak menyebut nama Farrell dan Beatrice, tetapi seluruh ruangan tahu, ia sedang membicarakan mereka. Keisha turun dari podium, berjalan kembali ke mejanya. Beberapa teman lama menghampirinya, memeluknya, mengucapkan selamat, dan memuji keberaniannya. Farrell dan Beatrice tidak bisa bergerak. Mereka merasa seluruh dunia menatap mereka. Wajah Farrell memucat, sementara mata Beatrice berkaca-kaca. Ia tidak bisa menahan rasa malu yang teramat sangat. Kata-kata Keisha bagai cermin yang memantulkan kembali kegagalan mereka. Mereka adalah dua orang yang terjebak dalam ilusi, dan Keisha, dengan tenang dan berkelas, telah merobek ilusi itu di depan semua orang. Farrell menarik tangan Beatrice. "Ayo, kita pergi dari sini," bisiknya, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa, Farrell," kata Beatrice, matanya menatap tajam ke arah Farrell. "Kamu yang memulai ini. Kamu yang membuatku malu." Pertengkaran mereka, yang kini tidak lagi bisa disembunyikan, menarik perhatian beberapa teman yang lewat. Mereka melihat Farrell dan Beatrice sedang berbisik-bisik, wajah mereka penuh dengan amarah dan kekecewaan. "Apa yang kamu harapkan, Farrell?" bisik Beatrice. "Kamu pikir kamu bisa memamerkan kesuksesan palsu kita dan tidak ada yang tahu? Aku sudah bilang, jangan pernah meremehkan Keisha." "Aku tidak tahu dia akan sejauh ini," balas Farrell. "Dia yang dulu rapuh, sekarang menjadi ratu. Bagaimana bisa?" "Itu salahmu," teriak Beatrice, tidak lagi bisa mengendalikan emosinya. "Kamu yang meninggalkannya, kamu yang mendorongnya untuk bangkit. Kamu yang menciptakan musuh terbesarmu." Pertengkaran itu, yang semula hanya bisik-bisik, kini berubah menjadi adegan yang menarik perhatian. Farrell dan Beatrice tidak menyadari, mereka kini menjadi bahan tontonan. Mereka terlalu sibuk saling menyalahkan, terlalu sibuk dengan rasa malu dan penyesalan mereka. Di sisi lain, Keisha sedang mengobrol dengan Kenzo. "Bagaimana?" tanya Kenzo, tersenyum. "Aku merasa lega," jawab Keisha. "Seperti ada beban yang terangkat dari pundakku. Aku tidak tahu bahwa mengatakan kebenaran akan terasa semenyenangkan ini." Kenzo memegang tangan Keisha. "Kamu tidak hanya berbicara kebenaran, Keisha. Kamu telah membebaskan dirimu sendiri. Kamu telah membuktikan pada dunia bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan kekayaan, tapi dibangun dengan kejujuran." Di tengah-tengah kebahagiaan itu, Keisha melihat Farrell dan Beatrice berjalan keluar dari ruangan. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, seperti dua orang yang baru saja dihukum. Keisha tidak lagi merasakan amarah atau dendam. Yang ia rasakan hanyalah sebuah simpati yang mendalam. Mereka adalah dua jiwa yang tersesat, yang tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, karena mereka terlalu sibuk mengejar ilusi. Malam itu, Keisha tidak hanya memenangkan pertarungan. Ia telah menemukan kembali dirinya. Ia telah menutup bab lama, dan ia siap untuk membuka bab baru, bab yang akan penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta. Ia tidak lagi peduli dengan masa lalu. Ia hanya peduli dengan masa depan, yang ia akan bangun dengan kedua tangannya sendiri. Dan di masa depan itu, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Pidato Keisha bagaikan gempa yang mengguncang panggung reuni. Setelah ia turun, suasana yang tadinya meriah mendadak menjadi hening. Semua pasang mata menatap Farrell dan Beatrice, yang kini menjadi pusat perhatian, namun bukan karena kesuksesan, melainkan karena rasa malu yang teramat sangat. Mereka yang awalnya berlagak seperti raja dan ratu, kini terlihat seperti dua orang yang baru saja kehilangan segalanya. Keisha duduk kembali di mejanya, di samping Kenzo. Ia merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Ia tidak lagi merasakan amarah,
tidak lagi merasakan dendam. Yang ia rasakan hanyalah sebuah ketenangan. Ia telah membebaskan dirinya sendiri, dan ia telah membuktikan, tanpa perlu menyebut nama, bahwa kejujuran akan selalu mengalahkan kebohongan. "Kamu luar biasa, Keisha," bisik Kenzo, senyumnya begitu tulus. "Kamu tidak hanya memenangkan pertarungan ini, kamu memenangkan hati semua orang." Keisha tersenyum. "Terima kasih, Kenzo. Berkat kamu, aku bisa sampai di titik ini." Di sisi lain ruangan, Farrell dan Beatrice sedang berbisik-bisik. Pertengkaran mereka kini menjadi tontonan. Wajah mereka memerah, dan tangan mereka gemetar. "Aku tidak percaya dia melakukan ini," bisik Beatrice. Suaranya dipenuhi amarah. "Dia mempermalukan kita di depan semua orang." "Ini salahmu, Beatrice. Kamu yang membuatku meninggalkan Keisha. Kamu yang bilang dia tidak selevel dengan kita," balas Farrell. "Aku? Kamu yang pengecut. Kamu yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu hanyalah pecundang," teriak Beatrice, tidak lagi bisa menahan diri. Pertengkaran itu, yang semakin memanas, membuat beberapa teman yang lewat menoleh. Mereka melihat Beatrice menunjuk-nunjuk Farrell, dan Farrell yang hanya bisa tertunduk malu. Mereka tahu, di balik penampilan mewah mereka, ada sebuah kekosongan yang dalam. Sementara itu, Keisha melihat beberapa teman lamanya datang menghampiri mejanya. Salah satu dari mereka, yang bernama Vina, memeluk Keisha erat. "Keisha, aku bangga padamu. Aku selalu tahu kamu wanita yang luar biasa. Aku sangat senang kamu bisa datang." "Terima kasih, Vina," kata Keisha. "Aku tidak bisa percaya Farrell melakukan itu padamu," ujar Vina. "Dia meninggalkanmu hanya untuk kembali pada Beatrice. Aku tahu, dulu mereka pernah pacaran, tapi aku tidak menyangka mereka akan melakukan hal seperti itu." "Mungkin mereka memang ditakdirkan untuk bersama," jawab Keisha, suaranya tenang. "Mereka memiliki ambisi yang sama, visi yang sama. Bedanya, mereka mengejar ambisi yang tidak ada di dalam hati mereka. Mereka hanya mengejar uang dan kekuasaan." Di tengah percakapan itu, seorang pria parubaya yang merupakan salah satu panitia reuni, datang menghampiri Keisha. "Nona Keisha," katanya, "bolehkah saya meminta waktu Anda sebentar?" Keisha mengangguk. Pria itu mengajak Keisha ke sebuah ruangan di belakang panggung. Di sana, seorang pria berjas rapi, yang Keisha kenali sebagai salah satu juri di kompetisi startup nasional 7 tahun lalu, sedang menunggu. "Nona Keisha, saya adalah perwakilan dari Inovasi Nusantara," kata pria berjas itu. "Kami adalah salah satu investor di perusahaan Anda. Saya hanya ingin mengucapkan selamat atas kesuksesan Anda. Saya tahu, dulu banyak investor yang meragukan Anda, tetapi saya melihat potensi di mata Anda." "Terima kasih," kata Keisha. "Namun, ada satu hal yang ingin saya tanyakan," lanjut pria itu. "Anda pernah mengatakan bahwa Anda mendapatkan ide aplikasi Little Me dari mantan suami Anda. Benarkah itu?" Keisha terdiam sejenak. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan muncul. "Ya, benar," jawab Keisha jujur. Dia yang pertama kali memiliki ide itu. Tetapi, dia meremehkannya. Dia bilang, ide itu tidak akan pernah berhasil. Dia meninggalkannya begitu saja. Pria itu tersenyum. "Menarik, karena saya baru saja berbicara dengan mantan suami Anda, Farrell. Dia mengatakan bahwa dia adalah pendiri Little Me, dan Anda hanya melanjutkan proyeknya." Jantung Keisha berdebar. Farrell masih saja berusaha berbohong. "Saya tidak ingin merusak malam reuni Anda," kata pria itu. "Tapi saya harus mengklarifikasi. Karena jika yang dia katakan benar, maka Anda telah memalsukan dokumen kami. Dan itu adalah sebuah penipuan." Keisha menatap pria itu, matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa percaya, Farrell masih berusaha menjatuhkannya, bahkan setelah semua yang terjadi. "Tentu saja tidak," kata Keisha, suaranya mantap. "Saya adalah pendiri Lumina Tech. Ide itu memang berasal dari Farrell, tetapi saya yang membangunnya dari nol.
Saya yang menyempurnakan konsepnya, saya yang membuat strategi bisnisnya, dan saya yang menjalankannya dengan keringat dan air mata. Bagus, kata pria itu, tersenyum. Saya percaya Anda. Namun, ada satu hal yang bisa membuktikan bahwa Anda adalah pendiri Lumina Tech yang sebenarnya. Apa itu? Tanya Keisha. Pria itu mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Ini adalah dokumen perjanjian awal antara Anda dan Kenzo. Di sana, tertulis jelas bahwa Anda adalah pemilik saham terbesar di perusahaan ini. Keisha membaca dokumen itu. Ia terkejut. Ia tidak pernah tahu tentang dokumen ini. Kenzo, yang selama ini ia kira adalah partnernya, ternyata memberikan saham mayoritas padanya. Kenzo, kenapa? Bisik Keisha. Pria itu tersenyum. Dia bilang, dia tidak pernah ingin menjadi pemilik Lumina Tech. Dia hanya ingin melihat Anda sukses. Dia bilang, Lumina Tech adalah impian Anda. Dia hanya ingin membantu Anda mewujudkannya. Air mata Keisha jatuh. Kenzo, yang selama ini ia anggap sebagai partner, ternyata adalah malaikat pelindungnya. Kenzo tidak pernah ingin memiliki Lumina Tech. Ia hanya ingin Keisha memilikinya. Di tengah-tengah keheningan itu, Kenzo masuk ke dalam ruangan. Maaf, aku tidak sengaja mendengar. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, Keisha. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu pantas mendapatkan ini. Semua ini adalah hasil kerja kerasmu. Kenzo, bisik Keisha, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Kenzo tersenyum. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya ingin kamu bahagia. Malam itu, Keisha tidak hanya memenangkan pertarungan. Ia juga menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Ia menemukan bahwa ia tidak pernah sendirian. Ia memiliki Kenzo, yang selalu mendukungnya, yang selalu percaya padanya. Dan ia tahu, di dalam hatinya, bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya tentang kesuksesan, tetapi juga tentang memiliki orang-orang yang tulus di samping kita. Sementara itu, di luar ruangan, Farrell dan Beatrice masih bertengkar. Mereka tidak tahu bahwa rahasia terbesar Keisha baru saja terungkap. Dan rahasia itu akan menjadi pukulan terakhir yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Farrell dan Beatrice keluar dari ruangan dengan amarah yang memuncak. Mereka tidak bisa lagi menahan pertengkaran mereka. Mereka berjalan ke koridor hotel yang sepi, mencari tempat di mana mereka bisa saling melampiaskan kekecewaan. Lihat, dia mempermalukan kita, teriak Beatrice, menunjuk-nunjuk Farrell. Kamu yang memulai ini. Kamu yang berbohong tentang kesuksesan kita. Aku sudah lelah dengan sandiwara ini, Farrell. Sandiwara? Kamu juga bagian dari itu, Beatrice, balas Farrell. Kamu yang menyuruhku meninggalkan Keisha. Kamu yang bilang kita bisa menaklukkan dunia bersama. Tapi apa yang terjadi? Kita bangkrut. Kita terjerat utang. Itu karena kamu tidak becus mengelola proyek, bentak Beatrice. Kamu hanya pandai membual. Kamu tidak punya otak bisnis. Seharusnya aku tidak meninggalkan pekerjaanku dan percaya pada omong kosongmu. Pertengkaran itu, yang semakin memanas, menarik perhatian seorang pria yang baru saja keluar dari toilet. Pria itu adalah salah satu teman Farrell saat kuliah, yang kini menjadi seorang investor sukses. Ia menatap Farrell dan Beatrice dengan heran. Farrell? Beatrice? Ada apa ini? Tanya pria itu. Farrell terdiam. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan temannya di sini. Tidak ada apa-apa, Donnie. Kami hanya sedang berdiskusi. Diskusi? Sepertinya kalian sedang bertengkar hebat, kata Donnie, tatapannya penuh selidik. Apa yang terjadi dengan proyek resort kalian? Aku dengar ada masalah. Wajah Farrell dan Beatrice memucat. Mereka tidak bisa lagi berbohong. Baiklah, Donnie. Kita memang sedang ada masalah, kata Farrell. Proyek kami sedikit bermasalah. Kami butuh investor baru. Donnie menatap Farrell dengan tatapan kecewa.
Farrell, aku sudah pernah bilang padamu. Proyek itu penuh dengan risiko. Kamu tidak punya pengalaman. Tapi kamu tidak pernah mendengarkanku. Aku tahu, Donnie. Aku salah, bisik Farrell, kepalanya tertunduk malu. Dan kamu, Beatrice, lanjut Donnie, menatap Beatrice dengan tajam. Kamu adalah manajer pemasaran yang hebat. Kenapa kamu meninggalkan pekerjaanmu hanya untuk mengejar ambisi Farrell yang buta? Beatrice tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menangis. Aku tidak tahu apa yang kalian harapkan dari reuni ini, kata Donnie, tapi aku tahu, kalian tidak sebahagia yang kalian pamerkan. Kalian berdua adalah orang-orang yang tersesat. Kalian mengejar bayangan, dan kalian meninggalkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Donnie melangkah pergi, meninggalkan Farrell dan Beatrice yang membeku di tempat. Kata-kata Donnie bagai pukulan telak yang membuat mereka sadar. Mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka juga kehilangan harga diri. Sementara itu, di dalam ruangan, Keisha sedang mengobrol dengan beberapa teman lamanya. Mereka semua memuji keberanian Keisha, dan mereka semua mengatakan bahwa Keisha adalah alumni yang paling sukses di angkatan mereka. Kamu pantas mendapatkan ini, Keisha, kata salah satu teman Keisha, yang bernama Maya. Kamu adalah wanita yang paling tulus yang aku kenal. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Terima kasih, Maya, kata Keisha. Aku senang bisa bertemu kalian lagi. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, tapi dengan versi diri yang lebih baik. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, Kenzo datang menghampiri Keisha. Keisha, aku harus memberitahumu sesuatu, bisiknya. Farrell dan Beatrice sedang bertengkar di koridor. Salah satu teman mereka, yang juga seorang investor, baru saja membongkar semua kebohongan mereka. Keisha tidak terkejut. Ia sudah menduga hal itu akan terjadi. Aku sudah bilang, Kenzo, kebohongan tidak akan bisa bertahan selamanya. Tapi ada satu hal lagi, lanjut Kenzo. Investor itu mengatakan, Farrell dan Beatrice akan pergi dari sini. Mereka tidak bisa lagi menahan malu. Keisha tersenyum. Ia tidak lagi merasakan dendam. Yang ia rasakan hanyalah sebuah simpati yang mendalam. Mereka adalah dua orang yang tersesat, dan ia berharap mereka akan menemukan jalan kembali. Tidak lama kemudian, Farrell dan Beatrice kembali ke ruangan. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, menghindari kontak mata dengan semua orang. Mereka berjalan ke arah pintu keluar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keisha menatap mereka. Ia melihat Farrell dan Beatrice yang dulu ia cintai dan ia takuti. Kini, ia hanya melihat dua orang yang menyedihkan. Dua orang yang terperangkap dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Farrell menoleh ke arah Keisha. Matanya menatap Keisha dengan tatapan penuh penyesalan. Ia melihat Keisha, yang begitu anggun dan tenang, dikelilingi oleh teman-teman yang tulus. Ia melihat Keisha yang bahagia, dan ia tahu, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan itu dibangun dari kerja keras dan ketulusan hati. Farrell merasa hatinya teriris. Ia telah membuang permata, demi sebutir debu yang tidak berharga. Beatrice menatap Keisha dengan tatapan penuh kebencian. Ia membenci Keisha, karena Keisha telah membongkar semua kebohongannya. Ia membenci Keisha, karena Keisha telah menang. Ayo, Farrell, bisik Beatrice, suaranya dipenuhi amarah. Kita pergi dari sini. Aku tidak tahan melihat wajahnya lagi. Mereka keluar dari ruangan, meninggalkan malam reuni yang penuh dengan kenangan pahit. Malam itu, Keisha menjadi bintangnya. Ia dihormati, ia dicintai, dan ia menjadi inspirasi bagi semua orang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, kesuksesan sejati bukanlah tentang piala atau penghargaan. Kesuksesan sejati adalah tentang menemukan kembali dirinya sendiri. Kesuksesan sejati adalah tentang kebahagiaan. Dan malam ini, ia telah menemukan keduanya. Ia menatap Kenzo, yang tersenyum padanya. Keisha tahu, ia tidak sendirian. Ia memiliki Kenzo, yang selalu mendukungnya,
yang selalu percaya padanya. Dan ia tahu, di dalam hatinya, bahwa babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Babak yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Malam reuni yang tadinya penuh dengan keceriaan kini terasa seperti sebuah epilog yang melankolis bagi sebagian orang. Setelah kepergian Farrell dan Beatrice, suasana kembali mencair, namun dengan nuansa yang berbeda. Mereka yang tadinya berbisik-bisik, kini terang-terangan menghampiri Keisha untuk memberikan selamat dan pujian. Keisha, yang merasa canggung dengan semua perhatian itu, hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. "Kamu pantas mendapatkan semua ini, Keisha," kata salah satu teman lama Keisha, seorang dokter yang kini telah sukses. "Kamu adalah bukti bahwa kejujuran dan kerja keras akan selalu menang." "Keisha, aku tidak tahu harus bilang apa," ujar seorang teman lainnya. "Kamu telah menunjukkan pada kami bahwa menjadi ibu rumah tangga bukanlah sebuah penghalang. Kamu adalah inspirasi kami semua." Di tengah-tengah keramaian itu, Keisha hanya bisa tersenyum. Ia tidak lagi merasakan amarah, tidak lagi merasakan dendam. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kebahagiaan yang mendalam. Ia telah membebaskan dirinya sendiri dari masa lalu yang kelam, dan ia siap untuk melangkah ke masa depan yang cerah. Malam itu, setelah acara reuni berakhir, Keisha dan Kenzo berjalan keluar dari hotel. Angin malam terasa dingin, namun hati Keisha terasa hangat. Ia menatap langit malam yang bertaburan bintang, merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Kenzo, berjalan di sampingnya. "Aku merasa lega," jawab Keisha. "Seperti ada beban yang terangkat dari pundakku. Aku tidak tahu bahwa mengatakan kebenaran akan terasa semenyenangkan ini." "Kamu tidak hanya berbicara kebenaran, Keisha," kata Kenzo. "Kamu telah membebaskan dirimu sendiri. Kamu telah menunjukkan pada dunia bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan kekayaan, tapi dibangun dengan kejujuran." Mereka berjalan menuju mobil, meninggalkan jejak-jejak kenangan di atas aspal. Di dalam mobil, Keisha dan Kenzo terdiam. Keisha menatap Kenzo, tatapannya penuh dengan rasa syukur. "Kenzo," bisik Keisha, "kenapa kamu melakukan ini semua? Kenapa kamu selalu ada di sisiku? Aku tidak tahu harus membalas kebaikanmu dengan apa." Kenzo tersenyum. Ia menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Ia menatap Keisha dengan tatapan yang dalam. "Keisha, aku tidak butuh balasan. Aku hanya ingin kamu bahagia." Keisha menatap mata Kenzo. Di sana, ia melihat sebuah ketulusan yang luar biasa. Ia melihat sebuah cinta yang tulus. Cinta yang tidak pernah ia dapatkan dari Farrell. Farrell mencintai dirinya sendiri. Ia mencintai kesuksesan. Kenzo, di sisi lain, mencintai Keisha apa adanya. "Aku mencintaimu, Keisha," bisik Kenzo. "Aku tidak tahu kapan perasaan ini muncul. Mungkin sejak kita pertama kali bertemu di kafe itu. Aku melihatmu, dan aku tahu, kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku tahu, kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Dan aku ingin menjadi orang yang memberikan itu." Air mata Keisha jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan. Ia tidak pernah menyangka ia akan menemukan cinta sejati di tengah-tengah kekacauan yang ia alami. "Aku juga mencintaimu, Kenzo," bisik Keisha. "Aku mencintaimu. Aku tidak tahu kenapa aku begitu bodoh. Aku terlalu sibuk memikirkan masa lalu, hingga aku lupa ada seseorang yang selalu ada di sisiku." Mereka berpelukan erat di tengah keheningan malam yang sunyi. Pelukan itu terasa begitu hangat, begitu nyaman, seolah-olah mereka telah menemukan rumah. 7 tahun yang lalu, Keisha kehilangan segalanya. Ia kehilangan cinta, ia kehilangan keluarga, ia kehilangan harga diri. Tetapi, ia tidak pernah kehilangan harapan. Ia bangkit, ia berjuang, dan ia menemukan dirinya sendiri. Ia menemukan bahwa ia adalah wanita yang kuat, wanita yang tangguh, wanita yang pantas mendapatkan yang terbaik. Pagi itu,
Keisha pulang ke rumah ibunya. Ia memeluk Arka erat. "Ibu berhasil, nak," bisik Keisha. "Ibu berhasil." Arka tersenyum. "Ibu adalah pahlawanku," bisik Arka. Beberapa hari kemudian, Keisha dan Kenzo mengumumkan hubungan mereka. Berita itu menyebar dengan cepat. Dunia bisnis heboh. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di sebuah apartemen mewah, Farrell dan Beatrice membaca berita itu. Farrell melempar ponselnya ke dinding. Ia tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dia mendapatkan semuanya? Aku yang meninggalkannya. Aku yang seharusnya bahagia. Beatrice hanya bisa menangis. Ia tahu, mereka telah kalah. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka juga kehilangan harga diri, dan mereka juga kehilangan cinta. Mereka terperangkap dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri, dan mereka tidak akan pernah bisa keluar. Keisha tidak lagi peduli dengan mereka. Ia memiliki Arka, ia memiliki Kenzo, dan ia memiliki sebuah kerajaan bisnis yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Ia telah menutup bab lama, dan ia siap untuk membuka bab baru, bab yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Ia telah menemukan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya tentang menaklukkan dunia, tetapi juga tentang menaklukkan diri sendiri. Dan ia, Keisha, telah melakukannya. Ia adalah pemenang yang sesungguhnya. Dan ia tahu, di dalam hatinya, bahwa akhir sebuah cerita buruk adalah awal dari cerita yang jauh lebih indah.